Putih sekali. Tidak, aku bisa tembus pandang. Aku bisa melihat tembus kakak ini cantik sekali, bahkan tubuhnya sangat sempurna, haha. Kamu lihat apa? Haha, aku tidak hanya bisa melihat tembus, aku juga bisa meramalkan hal yang akan terjadi, haha, bagus sekali. Dengan kemampuan ini, aku bisa sendiri menjadi orang kaya. Hah? Tidak akan lagi diremehkan kakak-kakak. Haha, Jiang Chen, lepaskan. Xiao Chen, kamu kenapa? Tidak apa-apa kan? Ah, aku tidak apa-apa. Kakak maaf, aku tidak sengaja. Kupikir kamu tidak berani. Kali ini aku tidak akan mempermasalahkan. Kembali ke topik, kartu ini berisi 3 juta. Asalkan kamu setuju memisahkan ayahmu dan ibuku, uang di dalamnya semua milikmu. Kakak jangan kekanak-kanakan. Jangan campur tangan. Jiang Chen, ambil uangnya, mulai sekarang. Apa yang aku bilang kamu lakukan. Kakak, hubungan ayahku dan ibumu, aku tidak akan ikut campur, jadi berapapun uang yang kamu beri tidak akan membantu. Kurang uang? 3 juta ini uang muka. Setelah berhasil aku beri 3 juta lagi. Hari ini, Universitas Jiangzheng, gedung baru terbakar. 13 orang terluka. Universitas Jiangzheng, Ketua Dewan, Mu Jin, sebagai penanggung jawab utama, dicopot karena kelalaian. Kebakaran kakak, tunggu. Kak, tunggu dulu. Sore ini, gedung sekolah baru akan terbakar. Setelah kamu sampai di sekolah, kamu harus lindungi diri. Kebakaran? Jiang Chen, ngomong apa kamu? Aku bilang benar. Begitu api terjadi, kamulah yang bertanggung jawab. Kamu akan dipecat sekolah. Kamu harus percaya aku. Kamu pikir aku seperti mama, yang bisa dibohongi kalian? Aku sarankan kamu pergi dari rumahku. Jangan paksa aku usir kamu. Xiao Chen, kakak hanya marah, jangan ambil hati. Kak, aku tahu batasanku. Syukurlah. Yang kamu bilang tadi tentang sekolah, kebakaran itu benar atau tidak? Susah dijelaskan, tapi kak, aku jamin, yang aku bilang benar. Baik, nanti aku bicara sama kakak. Tidak apa. Akan aku buktikan dengan tindakan, agar mereka ubah pendapat tentangku. Kakak yakin kamu bisa? Oh iya, soal kamu dan Du Feifei, Mama sudah dengar. Dia minta aku mengadakan reuni untukmu, supaya kamu pilih pacar yang cocok. Reuni? Cari pacar? Ibu tiri ini baik banget sama aku. Betul, ini kunci mobil, ambil. Mama sengaja minta aku kasih. Wah, ini Lamborghini. Harganya 10 miliar, ya. Ini terlalu mahal, aku tidak bisa terima. Ambil saja. Kakak bilang, kamu dengar. Besok, bawa mobil ini ke sekolah. Aku ingin semua tahu. Adikku Mu Fei, tidak kalah dari siapapun. Kak, ada kamu, aku bersyukur. Ibumu, Anda datang. Selamat datang, selamat datang. Sudah sebulan ini. Progres renovasi gedung sekolah, kenapa begitu lambat? Ini. Mohon, ibumu, beri kami waktu setengah bulan lagi. Saya jamin akan selesai tepat waktu. Dan lagi, masalah keamanan harus diperhatikan. Anda tenang saja soal itu. Yang paling saya perhatikan adalah masalah keamanan. Saya jamin tidak akan terjadi apa-apa. Itu? Apa itu? Ini, mungkin asapnya tebal. Saya akan pergi lihat sekarang. Sore ini, gedung sekolah yang baru dibangun akan terjadi kebakaran. Setelah kamu sampai di sekolah, pastikan kamu lakukan perlindungan. Bukan, itu kebakaran. Cepat, cepat evakuasi orang. Cepat. Baik, baik, baik. Teman-teman, cepat. Bagaimana keadaannya? Tidak ada yang terluka, kan? Tidak, tapi, ibumu, Anda benar-benar jenius. Trafo di lantai atas terbakar. Kalau bukan karena Anda mengingatkan tepat waktu, hari ini pasti terjadi kekacauan besar. Tidak kira yang dikatakan Jiang Chen benar. Kalau begitu, sebelumnya aku berarti salah sangka padanya, kan? Ibumu, saya pergi kerja dulu. Silakan. Di mana Jiang Chen? Hari ini sekolah mengadakan reuni. Dia seharusnya sudah sampai di sekolah. Kenapa tiba-tiba kamu tanya di mana dia?
Apa kamu berubah pikiran tentang dia? Sebelumnya kesalahpahamanku terlalu dalam. Aku akan mencarinya sekarang. Aku ke Lamborghini. Sekolah kita yang seperti ini, tempat yang sepi banget, ternyata ada mobil sport mewah seperti ini. Itu yang harganya lebih dari 10 miliar. Lamborghini model flagship ya, tidak kira sekolah kita begitu banyak orang hebat. Aku harus cepat foto, post di Moments. Pantas saja yang harganya 10 miliar, mobil mewah kelas atas, keren banget. Entah orang kaya mana yang bawa ke sini khusus untuk cari cewek. Sepertinya malam ini ada cewek cantik yang akan menderita lagi. Kata Mujin ternyata benar. Orang begitu punya uang, pasti akan dipandang lebih tinggi oleh orang lain. Lau Jiang, Apa kamu dengar ada mobil sport mewah di sini, datang khusus? haha. Bisa dibilang begitu. Mobil ini keren sih keren, tapi seumur hidup kita kayaknya nggak bakal bisa naik. Jiang Chen. Akhirnya kutemukan kamu. Du Fei, kamu kesini cari aku ngapain? Jiang Chen, maaf. Aku tahu aku salah. Sejak terakhir kali memilih Zhao Zhenxiong, aku menyesal. Semua ini salahku. Kita kembali seperti dulu, ya? Kita kembali ke masa lalu, ya? Du Fei, dulu kamu meninggalkanku demi uang, sekarang tahu aku punya uang. Ingin kembali lagi. Kamu pikir aku bisa diperlakukan seenaknya, sebagai budak cinta? Du Fei, Dulu kamu yang mempermalukan Jiang Chen di depan umum. dan pergi dengan Zhao Zhenxiong. Sekarang kamu tidak punya malu datang, untuk balikan dengan Jiang Chen. Sepertinya kamu tahu. Jiang Chen kaya, jadi kamu menyesal? Aku benar-benar tahu kesalahanku, Jiang Chen. Aku hanya melakukan kesalahan yang setiap wanita pasti lakukan. Maafkan aku kali ini saja. Ya, jika kamu memaafkanku, aku akan setuju jadi pacarmu. Aku maafkan kamu. Sungguh? Tapi, Fei, aku harus ke kantin kerja paruh waktu untuk biaya sekolah. Sekarang ikut aku kerja, ayo. Kerja paruh waktu? Bukankah keluargamu kaya? Bahkan gurumu Fei datang menjemputmu sendiri. Kenapa kamu masih kerja paruh waktu? Kamu salah paham Fei, gurumu Fei waktu itu hanya lewat kebetulan membantuku. Aku dan gurumu Fei sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa. Ah, itu. Aku rasa hubungan kita terlalu cepat. Aku pikir-pikir dulu. Du Fei, bukankah kamu sudah setuju untuk bersamaku? Apa kamu benar-benar seperti kata mereka? Sama. Hanya demi uangku? Demi uangmu, kamu, seorang mahasiswa miskin punya berapa uang? Ketua Zhao, kamu datang. Fei, apa yang Jiang Chen lakukan padamu tadi? Bilang, aku akan balaskan. Jiang Chen, setelah ditolak olehku kemarin, dia tidak rela lalu datang ke sekolah untuk menggangguku. Du Fei, kemampuanmu memutarbalikkan fakta belajar dari siapa? Siapa yang mengganggu siapa? Apa kamu tidak tahu? Siapa yang mengganggu siapa? Masih perlu ditanya? Bagaimana menurut kalian? Pasti Jiang Chen yang mengganggu Mbak Fei. Siapa yang tidak kenal Jiang Chen? Dia itu pengagum setia Mbak Fei. Setelah ditolak, dia tidak terima, jadi dia datang lagi mengganggu Mbak Fei. Dasar pengagum. Kamu pikir Mbak Fei ngomong dua kata sama kamu itu berarti dia tertarik padamu? Lihat saja dirimu, apa pantas? Kalian jangan asal bicara, tadi jelas Du Fei yang datang ke Jiang Chen minta balikan. Setelah ditolak Jiang Chen, dia malah balik menuduh. Fei minta balikan sama Jiang Chen? Berapa banyak uang yang dia punya? Apa alasan Fei minta balikan sama dia? Hari ini kalian akan saksikan sendiri orang seperti apa yang pantas untuk Fei. Ayo, Fei naik ini BMW baruku, kamu yang pertama duduk di kursi penumpang depan. Terima kasih, Ketua Zhao. Pantasan jadi ketua Zhao, mobil seharga 500.000 ini langsung dibeli begitu saja. Ketua Zhao memang punya kemampuan. Hanya orang seperti ini yang pantas untuk bunga kampus kita. Bukan seperti orang lain yang tidak punya uang sepeser pun, masih ingin memacari cewek. Benar-benar angan-angan. Jiang Chen, jangan terus menatap Lamborghini ini. Mobil seperti ini bahkan aku tidak mampu membelinya, apalagi kamu. Jangan harap, lebih baik kamu kembali bekerja dan cari uang. Aku kan memang mau pergi. Jiang Chen, mobil ini punyamu.
Bagus. Wah, Jiang Chen, kamu benar-benar tidak kelihatan. Aku sudah iri setengah hari, ternyata mobil ini milikmu. Sobat, kalau kaya, jangan lupakan aku ya. Tenang, kalau aku punya makanan, kamu pasti dapat, pasti ada jatah tulang buatmu. Mustahil. Mobil mewah seharga 5 juta. Bahkan saya tidak mampu membelinya. Mana mungkin itu milikmu, Jiang Chen? Kamu tidak mampu bukan berarti orang lain tidak mampu. Ketua Zhao, jangan terlalu sempit pandanganmu. Meskipun kamu berkata begitu, mobil ini tetap tidak mungkin milikmu. Aku tahu, mobil ini pasti kamu sewa, untuk mendapatkan Fei Fei kembali, kan? Ternyata begitu. Makanya, sebelumnya Jiang Chen masih di sekolah kerja paruh waktu di kantin, tiba-tiba bisa membeli Lamborghini, ternyata dia sewa untuk pamer. Jiang Chen, mobil sewaan ini kamu pamer juga? Kamu benar-benar tidak tahu malu? Jiang Chen, aku tahu kamu masih tidak bisa melupakanku, tapi kamu tidak boleh menyewa mobil untuk menipu orang. Kamu melakukan ini hanya membuatku semakin benci padamu. Kalian, jangan meremehkan orang. Bilang mobil Jiang Chen sewaan, apakah kalian punya bukti? Sudahlah. Kamu tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur. Reuni segera dimulai. Ayo kita pergi. Tunggu. Mau apa? Karena kamu bilang mobil ini bukan sewaanmu, tunjukkan buktinya, jangan sampai semua orang meremehkanmu. Betul. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan bukti, berarti mobil itu kamu sewa untuk menipu. Cih, dia memang tidak punya bukti. Siapa bilang Jiang Chen tidak punya bukti? Kami akan bersaksi untuknya. Siapa bilang Jiang Chen tidak punya bukti? Kami akan menjadi saksi untuknya. Ibumu Fei, ibumu, ketua dewan, kok kalian datang? Gimana saya tahu kalau tidak datang? Kamu mengusik adikku. Adik? Lau Jiang, ternyata ketua dewan sekolah. Ketua yang cantik, dia ternyata kakakmu? Alali Arobia. Kakak perempuanku. Kakak, itu, Lamborghini ini? Lamborghini ini? Mobil ini aku kasih untuk Xiao Chen. Ada masalah? Lamborghini ini adalah pemberian ibumu Fei untuk Jiang Chen. Astaga, Lau Jiang. Guru cantik, sekolah ngasih kamu mobil sport 5 juta? Gue aja gak berani mimpi segitu. Tunggu, Bu Mu Fei, kamu kan bukan kakaknya Jiang Chen. Kenapa kamu kasih mobil ke Jiang Chen? Ya, Bu Mu Fei. Aku paham kamu mau membela Jiang Chen. Tapi sebagai guru, bohongin kita para murid. Nggak baik. Bohong? Jiang Chen itu adikku? Perlu gue bohongin kalian? Jiang Chen, kamu nggak bilang begitu sebelumnya? Kamu kan bilang Bu Mu Fei, baik hati membantu kamu. Nggak ada hubungan sama kamu. Aku bilang begitu sebelumnya, karena aku ingin mengujimu. Sayangnya kamu nggak lulus. Ujian? Du Fei Fei. Aku tahu kamu suka warna biru, jadi aku beli ini. Lamborghini warna biru, ingin memberimu kejutan. Jiang Chen, aku tidak. Percayalah padaku. Maaf, aku tidak percaya. Dan kamu jangan dekat-dekat mobilku. Aku takut kamu terluka. Kakak. Ayo kita pergi. Hei, Lau Jiang. Kamu pergi dulu sama kakak-kakak. Ke ruang reuni, aku tunggu Liun, nanti pergi bareng dia. Baiklah kalau begitu. Kakak, kalau kalian? Aku tidak jadi pergi. Soal kebakaran sekolah hari ini, belum selesai kukerjakan. Aku harus ke lokasi. Kebakaran? Benar, selama ini aku salah paham padamu. Hari ini gedung sekolah terbakar. Berkat peringatanmu, tidak ada korban jiwa. Jiang Chen, terima kasih. Kamu sangat membantuku. Kakak, kamu terlalu sopan. Yang penting tidak ada yang celaka. Kan sudah kubilang, Jiang Chen bukan orang seperti yang kakak bayangkan. Nah, sekarang kakak bisa menerima Xiao Chen, kan? Untuk mendapat pengakuanku, masih belum cukup. Lagi pula, meskipun aku tidak melarangmu, tinggal bersama ayahmu di rumah kami, kakak ketiga dan keempatmu juga sangat keberatan dengan kalian. Kecuali kamu bisa membuktikan dirimu layak bagi keluarga kami. Karena kakak sudah berkata begitu, aku janji, akan kubuktikan dengan kemampuanku, aku bisa melihat tembus dan meramal masa depan. Kalau digunakan dengan benar, memenangkan hati para kakak, itu hal yang mudah. Aku sangat menantikan hari itu. Aku pergi dulu. Xiao Chen, aku masih ada urusan, reuni sudah siap untukmu. Pergilah dulu. Terima kasih, kakak. Sampai jumpa, kakak. Jiang Chen ternyata memang kaya raya. Oh ya, tadi dia bilang mobil itu untukku. Pasti dia masih menyukaiku. Aku pasti masih punya kesempatan. Wah, ini mewah banget. Ini pasti habis banyak uang, ya? Tantemu benar-benar dermawan. Hei, Jiang Chen akhirnya datang. Nah, Jiang Chen kamu. Aku sudah dengar semuanya.
keluargamu begitu kaya. Tapi kamu masih pakai pasta gigiku setiap hari. Hari ini, Kamu harus traktir kami berdua di sini. Makan sebagai permintaan maaf. Baik, baik, baik. Lepaskan aku dulu. Suzian, ya ampun, si cantik kampus Su ternyata juga datang, ikut reuni. Wajahnya jauh lebih cantik dari banyak selebriti. Jiang Chen, apa kamu tertarik padanya? Kalau suka, kejar saja. Kita sekarang tidak kalah dari siapapun, kan? Hei, meskipun Jiang Chen sekarang kaya, tapi Xuzian bukan sembarang anak orang kaya yang bisa sepadan dengannya. Aku dengar, di belakangnya ada keluarga Shu, keluarga besar nomor 1 di ibu kota, keluarga kelas atas sejati. Kita, cukup bayangkan dalam mimpi. Kecelakaan mobil. Baru saja bisa meramal masa depan, langsung lihat cewek cantik kampus kecelakaan mobilnya. Cewek cantik ini sial banget ya. Hei, Lau Jiang, kamu mikir apa? Tidak ada. Lau Jiang, jangan-jangan dia mau mendekati cewek cantik itu. Kawan, yang akan aku katakan ini, kamu harus benar-benar diingat. Nanti saat kamu pulang, kamu akan mengalami kecelakaan, kamu harus hati-hati. Apa katamu? Dia mengutuk cewek cantik itu kecelakaan? Bukan begitu, bro. Cara pendekatanmu ini, benar-benar belum pernah dengar. Kawan, yang aku bilang semua benar, kamu harus percaya padaku, kalau tidak, akan terjadi hal besar. Terima kasih atas peringatanmu. Tapi cara yang ketinggalan zaman seperti ini belum bisa menarik minatku. Hei, jangan pergi dong. Yang aku bilang semuanya benar. Setelah kamu keluar, hati-hati sekali ya. Tidak apa-apa, Lau Jiang, jangan khawatir. Hanya seorang cewek cantik kampus, asal kamu mau, tunjukkan identitasmu, 10 cewek cantik pun akan merayu kamu. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak akrab dengannya. Oh ya, aku mau tanya kalian satu pertanyaan. Jika suatu hari kalian tidak melihat si cantik Shu lagi, apakah akan merasa sayang? Kehilangan satu cewek cantik yang enak dipandang, pasti sayang. Betul juga. Wajah secantik ini hilang begitu saja. Sayang sekali. Lau Jiang, kamu mau kemana? Menyelamatkan orang. Tempat yang menunjukkan masa depan ya, ini dia. Mana Suzian? Akhirnya ketemu. Kamu? Si cantik Su. Bisa nggak kamu bangun dulu? Kamu hampir membuatku mati tergencet. Maaf ya, kamu nggak luka kan? Aku nggak apa-apa, kamu. Berkat kamu juga. Ternyata persis seperti yang kamu bilang. Aku benar-benar mengalami kecelakaan mobil. Untung ada kamu. Aku sudah bilang dari awal, supaya kamu hati-hati. Sekarang kamu percaya? Sebelumnya aku yang salah. Aku minta maaf. Tapi bagaimana kamu tahu kalau aku akan kecelakaan? Ini. Rahasia dong. Bang Jiang akhirnya berhasil mengejar kamu. Kecepatanmu terlalu cepat deh. Bang Jiang, baru sebentar aja sudah deket sama si cantik Shu. Hebat kamu. Apa sih? Dengan kemampuan Bang Jiang cuma seorang ratu kampus. Bukannya gampang aja? Nggak ada hubungannya. Kalian ini. Teman, kami sekarang mau pergi makan. Kalau begitu kami pergi dulu. Sampai jumpa. Tunggu. Mahasiswa Shu. Ada yang lain? Jangan panggil aku mahasiswa terus. Namaku Xuzian. Kau bisa panggil namaku saja. Bukankah kalian mau makan? Ini kartu hitam hotel keluargaku. Kalian makan di sini saja. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena kau menyelamatkanku tadi. Astaga, ini tercetak Hotel Tiangong. Jangan-jangan ini kartu hitam Hotel Tiangong? Hotel Tiangong. Adalah satu-satunya di Jiangcheng Hotel Bintang 8. Katanya, paket termurah di sana harganya ratusan ribu. Tapi dengan kartu hitam ini kita bisa bebas belanja di sana. Menurutmu berapa harganya? Itu terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Dibandingkan dengan kau yang menyelamatkan nyawaku tadi ini, tidak seberapa. Jika kau tidak menerimanya, aku tidak tahu bagaimana cara membalas budimu. Anggap saja demi aku, tolong terima saja. Baiklah, terima kasih, sampai jumpa nanti. Sampai jumpa. Wah, astaga suasananya, dekorasinya Lau Jiang, kau memang hebat,
dengan mudah kau bisa mendapatkan kartu hitam Hotel Tiangong ini. Sobat, mulai sekarang aku ikut, kau pasti bisa menikmati makanan enak. Ayo makan dulu. Coba lihat rasanya restoran ini bagaimana. Ayo, ayo. Fei Fei, paket Hotel Tiangong ini, aku susah payah mendapatkannya. Zhao Zhenxiong dan Du Feifei. Kita harus mencicipinya dengan baik. Jiang Chen. Zhao Zhenxiong dan Du Feifei. Benar-benar musuh bertemu di jalan sempit ya. Saudara Jiang, jadi kita masih makan di sini. Makanlah, kita semua sudah punya kartu hitam. Kenapa tidak makan di sini? Jiang Chen. Kenapa kamu ada di sini? Ada masalah saya di sini. Ada masalah? Tentu ada masalah. Ini satu-satunya di Jiangcheng. Ini satu-satunya di Jiangcheng, Hotel Bintang 8. Juga orang sepertimu yang layak masuk? Bukan maksud saya Ketua Zhao, kamu ini, luka sudah sembuh, lupa rasa sakit ya? Peringatan dari Guru Mu Fei, apakah masih kurang? Masih berani menyebut Guru Mu Fei Jiangchen. Kamu penipu. Masih perlu saya jelaskan? Penipu Ketua Zhao, apa maksudmu dengan ucapan itu? Saya sudah melalui hubungan keluarga, menyelidiki Jiang Chen dan Guru Mu Fei dan juga Direktur Mu Jin, sama sekali tidak ada hubungan. Hanya saja dia beruntung dibantu oleh mereka berdua, kita semua tertipu oleh Jiang Chen. Apa? Benarkah? Tentu saja benar. Untuk menyelidiki hal ini, saya tidak segan menggunakan hubungan keluarga. Bagaimana? Kamu tidak percaya kekuatan keluarga kami? Tentu saja aku percaya padamu. Oh, begitu Jiang Chen? Kamu berani menipuku. Du Feifei, bagaimana aku menipumu? Tadi kamu bilang kamu sungguh-sungguh mencintaiku, sekarang pergi dengan pria ini untuk berkencan? Cinta sejatimu begitu mudah berubah ya? Du Feifei. Apa maksud Jiang Chen dengan perkataan itu? Apa yang dia katakan itu benar atau bohong? Tentu saja bohong. Bapak tadi bilang dia menipu kita. Sekarang dia mengulangi trik lamanya. Dia ingin merusak hubungan kita. Pantesan. Jiang Chen. Bukan saya yang menuduh, masa dia tahu kita mau makan di sini? Lalu untuk merebut kembali Fei Fei, sengaja mengikuti kita ke sini, kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku cuma mentraktir teman sekamarku, makan di sini. Makan? Makan satu kali di sini, minimal 100.000. Kalian, mampu bayar? Mereka tentu tidak mampu. Ketua Zhao, jangan samakan dengan orang-orang ini, jangan diambil pusing. Kita pesan dulu, yuk. Baik. Karena sudah datang, biarkan mereka lihat, kita orang kelas atas, bagaimana cara kita berbelanja. Pelayan? Pak Zhao, pesanan Bapak, paket senilai 200.000. Apakah mau disajikan sekarang, atau nanti? 200.000. Ketua Zhao, Bapak hebat sekali. Sajikan sekarang. Dan biarkan meja sebelah, mencium bau uang. Baik, Pak. Paket cuma 200.000, apa yang kamu sombongkan? Kami juga mampu kok. Cuma 200.000? Kamu tahu berapa 200.000 itu? Kamu pernah lihat? Sudahlah, Fei Fei, mereka hanya sekelompok orang yang belum pernah lihat dunia, jangan ambil pusing. Kak, omong-omong, Jiang Chen, karena temanmu bilang, kalian juga mampu, makan di sini. Kalau berani, pesanlah, menu yang lebih mahal dari punyaku, kalau kalian sanggup bayar, aku bisa bersujud di depan kalian. Itu yang kau bilang. Jangan menyangkal nanti. Aku Zhao Zhenxiong selalu berani bertindak, tegas pada kata-kata, tetapi sebaliknya, jika kamu tidak bisa membayar, harus berlutut dan bersujud padaku. Baik. Pelayan, pesan makanan. Halo Tuan, mau pesan apa? Remela dingin, tumis 3 macam. Yang dipesan Jiang Chen, kenapa semuanya masakan termurah? Jiang Chen, jangan pilih-pilih ini terus, pesan yang murah-murah, jika kamu benar-benar tidak punya uang, ya mengaku kalah. Jangan berpura-pura di sini. Apa yang kamu sombongkan? Bahkan Jiang Chen pesan masakan termurah, kalau pesan banyak, tetap bisa mengalahkanmu. Baik. Kalau begitu kita tunggu saja, pesanku tadi. Kamu catat, kan? Tuan, pesanan Anda semuanya adalah lauk dingin termurah di hotel, pasti tidak kenyang. Anda yakin ingin memesan seperti yang tadi? Jiang Chen, kau dengar, kau di restoran mewah begini,
seluruh hartamu tidak bisa mengenyangkan, dan kau masih ingin bertarung? Bagaimana kalau begini, kau langsung mengaku kalah saja? Mungkin jika aku senang, aku bisa kurangi 2 sujud. Nona, mungkin Anda salah paham. Maksudku adalah, selain yang murah ini, yang lainnya, beri saya masing-masing 1 porsi. Apa? Maksud saya, selain yang murah ini, yang lainnya saya mau 1 porsi masing-masing. 1 porsi masing-masing. Kamu tahu berapa biayanya? Jiang, kamu memang jago. Biasa saja. Ada apa? Ada masalah lain? Pak, Anda yakin mau memesan semua menu yang mahal? Betul. Ada masalah bisa langsung bilang. Begini, Pak, pesanan Anda tadi totalnya lebih dari 1 juta. Kalau kami buat dan Anda tidak bisa bayar, itu bagi hotel kami. Juga cukup besar kerugiannya, kan? Jadi, saya minta Anda menunjukkan bukti bahwa Anda sanggup membayar. Gitu ya, Jiang Chen. Kamu sama sekali gak mampu makan di sini. Mau nipu lagi? Sayangnya trikmu diketahui pelayan itu. Siapa bilang saya gak mampu? Ini, gesek kartu. Ketua Zhao, bukannya kamu bilang Jiang Chen gak mampu bayar? Kenapa dia begitu percaya diri minta pelayan gesek kartu? Mustahil. Saya sudah selidiki Jiang Chen, dia pasti gak mampu bayar. Pasti dia mau nipu lagi. Pak, hotel kami pakai sistem kartu VIP, tapi kartu ini saya belum pernah lihat. Jangan-jangan Anda salah ambil kartu? Belum pernah lihat. Kartu hitam, Jiang Chen. Jangan-jangan kamu kebanyakan nonton drama pendek, sembarangan ambil kartu terus bilang itu kartu hitam. Mungkin kartu ini levelnya terlalu tinggi, kamu gak kenal. Jadi, bisakah tolong panggil manajermu? Ke sini. Dia pasti kenal kartu ini. Jiang Chen, kamu pikir manajer restoran ini mau dipanggil sembarangan? Tipu muslihatmu sudah ketahuan. Cepat pergi. Jangan di sini memalukan. Jangan meremehkan orang. Tolong panggilkan manajernya. Saya yakin dia pasti bisa kenali kartu ini. Pak, manajer hotel kami sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk main-main dengan Anda. Kalau Anda terus buat masalah, saya terpaksa panggil satpam untuk mengusir Anda. Kalau kamu terus-terusan membuat keributan seperti ini, Soe, saya akan panggil satpam untuk mengusir kalian. Jiang Chen, apa kau tidak dengar? Cepat pergi. Silakan, Tuan. Kau tidak kenal kartu ini? Tapi panggil manajermu, datang dan kau akan tahu, kenapa kau begitu terburu-buru mengusir orang. Tuan, jika kau terus membandel di sini, jangan salahkan hotel kami jika kami berlaku tidak sopan. Panggil satpam. Saya bantu panggil, orang macam ini harus diberi pelajaran. Satpam, ada yang membuat keributan. Cepat datang lihat. Siapa yang membuat keributan di sini? Dia memesan makanan di hotel ini, tapi tidak bisa bayar. Seenaknya mengeluarkan kartu, katanya kartu hotel kalian, kartu hitam. Orang seperti ini tidak perlu diberi pelajaran. Berani membuat keributan di Hotel Tiangong? Cari mati, orang. Tangkap dia. Saya peringatkan kalian, jika kalian berani menyentuh, pasti akan menyesal. Menurutku yang harus menyesal adalah kalian. Siapa yang menyuruh kalian tadi sombong dan keras kepala? Sekarang begini jadinya, pantas. Serang. Berhenti semuanya. Nona, Ketua Zhao, bukankah ini yang dari sekolah kita, Suzian? Bagaimana bisa dia menjadi putri dari hotel ini? Di belakangnya ada keluarga Su dari Shangjing, bahkan aku tidak berani macam-macam. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Laporan, Nona, orang-orang ini ingin makan gratis. Nona Shu, si manis ini tidak mampu membayar makanan di restoran Anda. Lalu dia dengan seenaknya mengeluarkan sebuah kartu, dan katanya itu kartu hitam restoran Anda. Untungnya aku tahu siapa dia sebenarnya, lalu aku membongkarnya. Kalau tidak, restoran Anda sudah tertipu olehnya. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Hanya tugas kecil, Nona Shu, tidak usah sungkan. Bagus sekali tugas kecil. Kamu di restoranku menyinggung tamu istimewaku, dan masih berani menyebutnya tugas kecil. Tidak takut menyinggung keluarga Su. Maksud Nona Su adalah Jiang Chen adalah tamu istimewa Anda? Benar, kartu hitamnya aku sendiri yang memberikannya. Ada masalah? Kartu hitam Jiang Chen asli, dan Nona Su yang memberikannya sendiri. Nona Shu, jangan-jangan kamu bercanda denganku? Jiang Chen hanyalah seorang mahasiswa miskin, dia tidak punya uang atau kekuasaan.
Mengapa Anda secara pribadi memberinya kartu hitam? Kamu tidak berhak tahu. Kamu hanya perlu tahu menyinggung Jiang Chen sama saja menyinggungku. Perintahkan ke bawah, 2 orang ini di Hotel Tiangong masuk daftar hitam permanen. Kalian keluar sendiri atau aku suruh orang mengantar kalian keluar. Nona Shu, tolong dengar penjelasanku. Sepertinya kamu ingin aku mengusir kalian. Orang, bawa kedua orang yang menyinggung tamu istimewa ini dan buang mereka keluar. Nona Shu, dengar penjelasanku. Nona Shu, Jiang Chen 2 lalat mengganggu selera makan kalian, maaf ya. tidak apa-apa, ayo makan dulu. Kebetulan aku juga ingin mencoba masakan Hotel Tiangong kalian. Baik, segera atur. Baik, baik. Lepaskan aku. Jiang Chen sialan. Apa yang dia gunakan, cara apa sampai bisa mendapatkan perhatian Nona Shu, dan dia sendiri yang memberinya kartu hitam. Siapa sebenarnya Jiang Chen? Tadi dia dipanggil Nona Su sebagai tamu istimewa. Fei Fei, kenapa diam saja? Ayo. Ketua Zhao, kamu pulang saja dulu. Aku ada janji dengan teman, nanti aku harus temu mereka. Baiklah. Bahkan Nona Su sangat hormat pada Jiang Chen. Identitas Jiang Chen pasti tidak sederhana. Pantasan, hotel, bintang, 8, masakannya, rasanya luar biasa. Iya. Makasih kalau Jiang kita bisa menikmati ini. Sudahlah, sudahlah. Kalau mau, nanti datang lagi. Baik. Tolak. Halo, RG. Ada apa cari aku? Xiao Chen Sanjie tadi cari aku, tanya posisimu katanya, ada perlu denganmu, kamu di mana sekarang? Sanjie. Kamu bilang sama Sanjie kalau aku di Hotel Tiangong. Baik, tunggu di sana sebentar. Sanjie akan segera sampai. Sanjie. Entah apa yang Sanjie yang belum pernah kutemui. Perlu apa denganku? Jiang Chen, Du Fei Fei, kenapa kamu masih di sini? Du Fei Fei, kenapa kamu masih di sini? ini demi menunggumu. Dengarkan penjelasanku, aku dan Ketua Zhao itu benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Kami hanya bertemu secara kebetulan, jadi kami bersama hanya makan saja. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Bagaimana kamu datang? Kenapa datang? Aku tidak peduli sama sekali. Jiang Chen, bagaimana kamu bisa sangat kejam? Dulu kamu tidak akan seperti ini padaku. Dulu aku seperti apa? Jiang Chen, dulu kamu tidak akan sedingin ini padaku. Aku tahu aku salah. Kita kembali seperti dulu, ya? Tapi kamu harus denganku jika kembali seperti dulu, kamu harus menemaniku aku kerja paruh waktu untuk bayar kuliah. Jiang Chen, sekarang kamu bukannya sudah sangat kaya, dan bahkan Nona Su bilang kamu adalah tamu istimewanya. Kamu salah paham. Aku hanya membantu Suzian satu kebaikan. Dia untuk berterima kasih padaku, baru mengundangku makan di hotelnya. Apa yang kamu katakan itu benar. Maaf ya, aku akan pertimbangkan lagi. Kakak senior Mu Yue, Jiang Chen, kakak senior Mu Yue adalah mantan bunga kampus sekolah. Dewi terkenal dari jurusan keuangan. Apa mungkin dia juga datang mencarimu? Mu Jin, Mu Fei, Mu Yue, Jiang Chen, jangan-jangan dia juga kakakmu? Kata kakak kedua, kakak ketiga memang bernama Mu Yue. Jiang Chen, naik. Datang. Bahkan Mu Yue sendiri datang menjemput Jiang Chen secara langsung. Dia pasti tadi membohongiku. Jiang Chen, aku sudah mempertimbangkannya. Ayo kita berbaikan, aku mau menemanimu kerja paruh waktu. Malam ini aku tidak pulang. Tidak pulang malam ini? Kamu menguasai waktu siang hari, aku tidak masalah waktu malam juga ingin kamu kuasai. Bagaimana kamu bisa begitu keterlaluan? Perilakumu sekarang adalah pelecehan seksual, tolong segera lepaskan Jiang Chen. Kalau tidak, aku akan lapor polisi, dan kamu akan ditindak sesuai hukum. Jiang Chen, Jiang Chen. Ayo, Kalau begitu aku pergi dulu. dadah. Kakak tiga terima kasih sudah membantuku keluar dari masalah. Tidak perlu, aku mencarimu hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Bagaimana caramu membujuk kakak tertua, agar dia tidak ikut campur urusan ayahmu dengan pernikahan ibuku? Bagaimana caramu meyakinkan kakak agar dia tidak ikut campur dalam pernikahan ayahmu dengan ibuku? Ceritanya panjang. Kalau begitu, singkat saja. Aku sulit menjelaskannya padamu.
Bukan hanya dengan satu atau dua kalimat bisa dijelaskan, singkatnya, mungkin kakak tiba-tiba sadar. Kakak tiba-tiba sadar. Apa kau pikir aku percaya? Tapi karena kau tidak mau bicara, aku juga tidak akan banyak tanya. Tapi 3 juta dari kakak kau tidak bisa ambil gratis, kan? Mulai sekarang kau ikut aku bersama-sama cari cara memisahkan ibuku dan ayahmu. Kak, urusan orang tua mereka punya keputusan sendiri. Kenapa kau begitu keras kepala, ingin memisahkan mereka? Setahu aku ayahmu seorang sopir taksi, kan? Iya, kenapa? Seorang sopir taksi bagaimana bisa berkenalan dengan ibuku yang merupakan orang terkaya di Jiangcheng bahkan sampai menikah? Orang yang biasanya tidak punya tujuan, tidak akan sampai pada tahap ini. Jadi, aku punya alasan curiga, kau dan ayahmu hanya mengincar uang ibuku. Bisa berimajinasi seperti itu. Kak, aku tahu kau tidak percaya, tapi aku dan ayahku sungguh-sungguh bukan demi uang keluargamu. 3 juta dari kakak juga tidak aku terima, jadi aku tidak bisa membantumu. Kau yakin tidak mau membantuku? Jangan menyesal. Aku yakin. Akhirnya kutemukan kau, direkturmu soal bisnis. Bagaimana pertimbangannya? Tuanmu, akhirnya ketemu kamu soal bisnis. Gimana pertimbangannya? Nonamu Yue, terakhir kali kamu cari saya buat kerjasama, tertarik sama batu giok itu. Bukannya bilang mau pikir-pikir dulu. Kali ini saya bawa beberapa sampel lagi, pasti bikin kamu puas. Baik, saya lihat. Semuanya giok palsu hasil sambungan. Berani-beraninya dipamerin buat nipu. Kualitas giok ini lumayan bagus sih. Tapi saya mau beli batu giok senilai 5 juta, kamu bisa jamin kualitas giok lainnya sama kayak sampel? Tenang, pasti lebih bagus dari sampel. Baik, nanti kita ke gudang lihat-lihat, kalau nggak ada masalah bisa langsung tanda tangan kontrak. Baik. Kakak 3. Kakak 2 bilang kamu udah ambil alih bisnis keluarga. Ini mau terjun ke bidang perhiasan ya? Cukup pintar. Tapi ini udah bukan urusanmu. Kamu boleh pergi. Kakak 3, jangan buru-buru dulu. Sebelum pergi, aku mau mengingatkan kamu, bisnis perhiasan itu dalam banget, kamu harus hati-hati banget. Adik kecil ini benar, memang harus hati-hati. Tapi Nonamu Yue, kita udah lama kenal. Kamu tahu sifat saya pasti nggak bakal nipu kamu. Haha, oh ya. Aku rasa giok ini ada masalah. Jiang Chen, kamu tahu cara bedain giok? Aku nggak tahu. Tapi aku rasa giok ini bermasalah. Bukan. Adik kecil, kamu keterlaluan ya. Berkali-kali ganggu bisnis saya. Bilang giok saya bermasalah. Mana buktinya? Kamu sudah berkali-kali mengganggu bisnisku. Dan juga bilang, batu giokku ada masalah. Buktinya. Jiang Chen, kalau tidak tahu, jangan sembarangan bicara. Tuan Wang Jiang Chen, dia tidak mengerti. Kita lanjutkan, jangan pedulikan dia. Baik. Kakak 35 juta ini bukan jumlah kecil. Saya sarankan kamu pikir-pikir dulu. Dik, apa maksudmu sebenarnya? Berani bilang giokku bermasalah. Aku akan ambil gioknya dan tunjukkan padamu. Gimana? Sudah cukup? Baik. Kalau begitu, ambil dan biarkan aku lihat. Tuan Wang, ambil gioknya, jangan melongo. Lihat dia seperti ini. Seperti tidak tahu tentang giok. Pasti tidak akan bisa melihat masalah giok rekatan ini. Lihat saja. Ini, ambil. Tapi aku peringatkan dulu. Kamu boleh cari masalah. Tapi kalau kamu tidak menemukan masalah, jangan salahkan aku kalau aku lapor kamu fitnah, bikin kamu di penjara seumur hidup. Jiang Chen, apa yang sebenarnya mau kamu lakukan? Sebentar lagi kamu akan tahu. Aduh, kamu ini kenapa begitu ceroboh? Sampai gioknya pecah semua. Giok ini kok rapuh sekali. Kamu kau bocah, berani jatuhkan giokku. Cepat kembalikan pecahannya. Tuan Wang, gioknya sudah pecah. Kamu seharusnya pikirkan ganti rugi. Bukan minta pecahannya. Kamu punya niat buruk, kan? Apa yang kau omongkan? Mana mungkin aku punya niat buruk. Kau jatuhkan giokku. Cepat ganti rugi. Baik. Tapi aku kurang paham soal giok. Kak 3, tolong lihat giok ini. Berapa harus kubayar?
Giok ini direkatkan. Ini giok palsu. Tuan Wang, giok yang kau berikan padaku, kenapa direkatkan? Tolong beri aku penjelasan yang masuk akal. Ini. Pasti sopir truknya yang menukar barangku. Aku akan mencarinya sekarang. Haha. Kak Tiga, ternyata giok ini palsu ya. Makanya, aku lihat semakin aneh. Pura-pura sepertinya. Hari ini berkatmu, aku selamat dari kerugian 5 juta. Katakan, hadiah apa yang kau mau? Aku tidak mau hadiah apapun. Aku hanya minta Kak Tiga jangan ikut campur lagi dalam pernikahan ayahku dan ibumu. Tidak bisa. Selain soal itu, hal lain bisa aku setujui. Sepertinya Kak Tiga masih belum menerimaku. Aku harus cepat kaya agar para kakak menerimaku. Oh ya, main saham. Aku bisa meramal masa depan. Selama ada modal, cari untung dari saham bukannya mudah. Kak Tiga. Sungguh. Apapun boleh. Mau apa kau? Kak Tiga. Aku ingin. Kak Tiga. Aku ingin. Kak Tiga, bukankah aku mau main saham? Aku ingin kamu memberiku akun. Gitu aja? Gitu aja. Kak Tiga kira aku mau apa? Nggak apa-apa. Kalau kamu mau main saham, di akunku masih ada uang, nanti aku kirim akun dan passwordnya, kamu pakai dulu aja. Baik. Terima kasih, Kak Tiga. Saham yang naik. Ada saham Hongxing Electronics ini besok siang naik 10 kali lipat. Ini kesempatan bagus yang langka. Coba aku lihat. Di akun K3. Ada berapa uang? Cukup nggak buat aku cuan besar? 100. 1.100 juta, 10 juta. Wow, 200 juta. Wah, K3 ini benar-benar cukup royal juga. 200 juta dengan seenaknya dikasih ke aku, pas aku akan menaruh uang ini semua ke saham cukup buat aku cuan besar juga. Mujin, malam-malam begini, ada perlu apa aku? Aku baru lihat di akun saham perusahaan, ada dana yang diinvestasikan ke perusahaan bernama Hongxing Electronics. Makanya aku mau tanya kamu, sebenarnya ada apa? Hongxing Electronics? Aku tidak investasi. Apa katamu? Muyue, bukankah aku mau main saham? Aku minta satu akun darimu. Tunggu, aku ingat. Aku salah. Akun perusahaan aku kira akun pribadi. Aku kasih Jiang Chen pakai. Apa? Kamu ceroboh sekali? Jiang Chen kan mahasiswa semester 2. Mana dia tahu saham? Ini 200 juta? Loh? Belum setengah hari, pasti sudah habis dia. Sekarang perusahaan sedang butuh uang mendesak. Cepat, kita cari Jiang Chen. Harus stop loss segera. Waktunya hampir habis. 200 juta ditanam, untung bersih 2 miliar. Naik 10 kali lipat. Cari uangnya cepet banget, ya. Hei, Mujin, Muyue. Kalian datang? Jiang Chen, aku tanya. Di akun yang aku kasih, apakah ada 200 juta? Iya. Akun ini kan dari Muyue? Ada masalah? Itu. Uang di dalamnya kamu pakai. Tentu pakai. Aku merasakan ada saham yang akan naik besar. Lalu 200 juta itu aku tanam semua. Kita pasti untung besar. 200 juta? Kamu tanam semua? Iya, Muyue. Ada masalah? Jiang Chen, kamu serius? 200 juta kamu tanam semua ke perusahaan kecil tak terkenal? Iya, Muyue. Jiang Chen, kamu bercanda kan? 200 juta, kamu investasikan semuanya ke sebuah perusahaan kecil yang tidak dikenal. Kak Muyue, kenapa kamu terburu-buru? Bukankah kamu bilang ini akun pribadi kamu? Biarkan aku pakai sesuka hati. Aku bilang kok pakai saja akun pribadiku sesukamu. Tapi yang kamu pakai akun perusahaan. Hah? Akun perusahaan? Sebelumnya aku ceroboh salah ngasih akun. Aku nggak nyangka kamu pakai uang secepat ini. Dalam sekejap, 200 juta. Kamu sudah habiskan semuanya. Sekarang perusahaan kekurangan dana sangat butuh 200 juta ini untuk bertahan. Sekarang sepertinya sudah nggak berguna. Hahaha.
Aku kira apa tadi Kak Mujin, Kak Muyue, kalian jangan khawatir. Saham yang kubeli ini pasti naik. Bahkan bukan cuma 200 juta, meskipun 2 miliar aku juga bisa keluarkan. Jiang Chen, aku dan Kak Mujin sedang mencari solusi. Bisakah kamu jangan menambah masalah? Aku serius percaya padaku. Dalam 3 menit, saham yang kubeli ini pasti akan naik drastis. 200 juta yang diinvestasikan setidaknya bisa lipat 3. Sudahlah, Jiang Chen. Lagi pula, awalnya ini salahmu Yue. Kamu menghabiskan uang rekening perusahaan, aku tidak menyalahkanmu, bahkan dewa pun tidak bisa harga saham naik begitu saja. Kamu ini jangan cari alasan lagi. Waktunya hampir habis karena Kak Mujin dan Kak Muyue tidak percaya kataku. Maka buktikan dengan fakta. Buktikan apa? Benar naik. Naik 5 kali lipat. Masih naik sekarang. 200 juta jadi 1 miliar. Jiang Chen, gimana caranya? Belum saatnya. Bicara soal ini. Jam 12:30. Itu akan jadi puncak saham Hongxing Electronics. Titik tertinggi. Nanti kita jual semua saham. Jual semuanya. Modal. Akan naik 10 kali lipat. 10 kali lipat? Baik, aku lakukan sekarang. Berhasil, Jiang Chen. Aku dan kakak lakukan sesuai katamu. Jam 12:30. Kami jual saham. Untung 2 miliar. Sekarang. Kalian percaya padaku, kan? Jiang Chen, sebelumnya aku meremehkanmu. Kakak minta maaf. 2 miliar ini nanti ku transfer padamu. Uang ini hasil kerja kerasmu sendiri. Kami tidak akan ambil. Tidak usah repot-repot. Perusahaan kan butuh dana. Anggap saja ini untuk menyelamatkan. Kedepannya aku akan cari lebih banyak. Kami tidak akan sungkan. Aku janji, dividen perusahaan tiap tahun, ada bagianmu. Jiang Chen, kau bantu aku lagi. Mau apa? Apapun bisa kuberi. Sungguh. Apapun. Iya, benar. Oh, asal jangan keterlaluan. Aku bisa setuju. Baiklah. Aku mau kakak ketiga. Ah, tidak bisa. Aku belum siap. Ini tidak bisa. Ah, aku belum selesai bicara, biarkan aku selesaikan dulu. Maksudku, aku mau kakak ketiga. Jangan ikut campur lagi. Pernikahan ayahku dan ibumu. Ada masalah? Baik, aku setuju. Sepantas itu setuju? Ada masalah? Kakak. Bukankah sebelumnya kamu tidak setuju? Kenapa tiba-tiba mau? Alasanku ingin memisahkan ayahmu dan ibuku adalah aku khawatir kalian akan merugikan keluargaku, tapi dari tadi melihatmu rela melepas 2 miliar, aku mengerti aku salah sangka padamu. Aku minta maaf. Aduh kakak, apa yang kamu katakan? Kita kan satu keluarga. Kamu membuatku jadi malu. Haha. Aduh, celaka. Aku terus mikirin saham. Aku lupa aku ada kelas sore. Kakak sulung, kakak ketiga. Aku pergi kelas dulu. Ya, dadah. Mungkin Jiang Chen benar-benar bisa membuktikan kemampuannya pantas untuk keluarga kaya. Ngomong-ngomong, kakak ketiga, apa si bungsu ada di sekolah? Ada, dia akhir-akhir ini sibuk dengan kompetisi taekwondo. Kamu telepon dia nanti, suruh dia setelah kelas pulang bersama Jiang Chen. Baik. Sudah lengkap? Urusan saudara tenang saja, sudah lengkap semua. Kerja bagus. Jiang Chen sialan, berani macam-macam denganku. Hari ini kita ajar dia. Hei, kakak Xiong, apakah ini dia? Benar. Siap. Kakak Xiong, istirahat dulu, kawan-kawan, ajar dia baik-baik, biar dia tahu tempatnya. Ayo. Hei, jadi kau yang bernama Jiang Chen? Siapa kau? Mau apa kalian? Haha, mau apa? Nak, akhir-akhir ini kau macam-macam dengan orang yang seharusnya tidak kau ganggu, ya? Kalian disuruh oleh Zhao Zhenxiong, kan? Aduh, nak, kau lumayan pintar juga. Sejujurnya, ya, Zhao Zhenxiong, Tuan Muda Zhao, yang menyuruh kami menghajar kau. Kau ini beberapa hari ini terus-terusan mengganggunya. HMPH, hari ini setidaknya kau tahu. Kenapa kau dihajar? Ada apa dengan Jiang Chen? Pasti ulah si Zhao Zhenxiong itu. Kalah bersaing secara sportif dengan Jiang Chen, hanya bisa main curang. Tidak tahu malu. Ayo kita cepat ke sana, ayo. Serang. Berhenti. Coba siapa yang berani maju selangkah?
Bukan kalian siapa lagi? Ini bukan urusan kalian. Cepat pergi, hati-hati, kalian ikut kena pukul. Jiang Chen adalah saudara kita. Kamu menyentuhnya sama saja menyentuh kami. Kalian semua mau mati masih sombong. Zhao Zhenxiong, kamu tidak jadi pengecut lagi? Zhao Zhenxiong, kamu benar-benar tidak tahu malu? Kamu sendiri kalah dari Jiang Chen dan malu. Sekarang pakai cara kotor seperti ini? Katanya wakil, ketua OSIS Cih. Kalian semua tidak tahu diri. Haha, kamu ayo, silakan datang, kami tidak takut padamu. Kalau berani, maju adu keras tinju siapa? Tidak kira dua teman sekamar ini ternyata bisa diandalkan. Baiklah. Nanti beri mereka pelajaran, mereka semua. Saya lihat nanti, apakah mereka masih berani sombong serang. Wah, kalian ngapain? Bukan kamu, siapa lagi? Bisa tidak, jangan ganggu, urusan gue. Aku kakak keempatnya. Urusan hari ini aku yang dukung dia. Kakak keempat. Bukannya, kakak keempat juga tidak setuju denganku dan ayahku? Mana mungkin dia bantu aku? Lao Jiang, kakakmu banyak sekali. Tapi kamu sebaiknya cepat suruh kakak keempat pulang saja, orang-orang ini tidak semudah itu. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Aku dengar dari kakak kedua. Kakak keempat belajar bela diri sejak kecil. Dan juga juara nasional. Juara nasional, taekwondo. Menghadapi preman-preman ini. Mudah sekali. Kakak keempat. Aku belum pernah dengar Jiang Chen punya kakak keempat. Menurutku kamu palsu. Saran aku, cepat pergi. Urusan malam ini bukan urusanmu. Tidak tahu diri. Mau berkelahi, ya? Kamu semua maju bersama. Ayo, kalian semua maju bersama. Hahaha, sendirian aja kau nggak bisa lawan? Mau melawan kami semua? Kamu nggak sabar mau mati? Jiang Chen, cepat tahan si Jie. Kita lebih banyak. Masih ada peluang. Si Jie sendirian aja. Mana mungkin menang? Jangan terburu-buru. Muxin, aku peringatkan kamu sekali lagi. Yang terakhir, malam ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Jiang Chen. Cepat pergi. Oke. Kalian pada nggak ngerti bahasa manusia. Perempuan sialan, lumayan jago berantem ya. Kamu bisa lawan satu orang? Bisa lawan kami semua? Mau berantem nih? Jiang, jangan biarkan si Jie diperlakukan semena-mena. Kawan-kawan, maju. Beri pelajaran pada mereka. Orang yang tidak tahu diri. Wah, Sekarang, siapa yang tidak tahu diri? Muda Jie. Aku salah. Kumohon, ampuni aku kali ini. Ampuni aku. Jiang Chen, hari ini kamu beruntung. Tunggu saja. Nyahlah. Jiang Chen, kakak, empat keren banget. Kalau aku punya kakak seperti itu, aku pasti tertawa dalam mimpi. Ayo, Jiang Chen. Dadah, kakak empat. Terima kasih, kakak empat. Aku membantu mengusir para preman itu. Baru bertemu sudah bikin masalah. Kalau bukan karena permintaan kakak, aku tidak akan peduli padamu. Bagaimanapun juga, tetap saja berkat kakak empat. Aku tidak datang tanpa alasan. Ada urusan penting. Kakak empat, ada apa? Katakan saja. Kamu menerima 3 juta dari kakak. Maka harus membantu memisahkan ayahmu dan ibuku, kan? Kebetulan, mereka berdua baru-baru ini mau pergi liburan. Mereka tidak boleh pergi untuk mempererat hubungan. Kamu cari cara, agar mereka tidak jadi pergi. Kakak empat, aku sudah malas menjelaskan padamu. Aku tidak menerima 3 juta dari kakak. Lagi pula, kenapa kamu harus menghalangi? Mereka berdua pergi liburan? Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak bisa cari cara, kamu dan ayahmu dalam 3 hari. Harus pergi dari keluargamu. Kak, kita pakai akal sehat, ya. Kenapa nggak mencegah mereka? Mereka pergi liburan. Aku jadi harus pergi sama ayah. Oh, oke kalau gitu. Kamu gini.
Kamu jatuh aja. Biar tantemu bisa merawat kamu setiap hari. Biar mereka nggak jadi liburan. Yang jatuh itu kamu. Aku 2 hari lagi ada taekwondo pertandingan. Wah. Beneran, ngomongin sesuatu langsung terjadi. Hei Kak. Apa? Udah mikir cara luka? Aku luka itu susah sebenarnya, tapi kamu harus jauhi tangga. Nanti pergelangan kakimu keseleo. Masa? Tangga serendah ini? Aku joget di atasnya aja. Aman. Masa keseleo? Kak, kamu gimana? Kamu nggak apa-apa? Aku pijitin. Kok kakiku keseleo? Coba lihat, itu bukan yang selama ini kamu kejar si Musin, udah hampir pelukan. Nggak mungkin Sin bukan orang seperti itu. Pasti ada alasan khusus. Kenapa kakiku terkilir sekarang? Aku ada pertandingan taekwondo dalam beberapa hari. Pertandingan? Gimana dong? Coba pikir dari sisi lain. Kaki kamu terkilir. Ibu bisa merawatmu setiap hari. Dengan begitu, mereka jadi tidak perlu pergi jalan-jalan. Jangan bicara seenaknya. Aku sekarang nggak bisa gerak. Antar aku ke UKS dulu. Hei, mau apa? Aku nggak akan gendong kamu. Kamu mau jalan sendiri? Baiklah. Hei, dia digendong. Cepat lihat. Hei, kalau kamu diam aja, nggak ada yang anggap kamu bisu. Sin, kamu mau kemana? Kak Ye, kakiku terkilir. Pacarku mau antar aku ke UKS. Tolong minggir. Adik kelas ini pacarmu. Iya. Cocok banget. Pengagum. Kak Ye, kalau nggak ada hal lain, kami pergi dulu. Hei, tunggu. Ada apa lagi, Kak Ye? Oh, Sin kan kakinya terkilir. Kebetulan aku dari Fakultas Kedokteran. Bisa aku periksa? Tidak usah merepotkan Kak Ye. Jiang Chen, ayo kita pergi. Aku benar-benar bisa periksa. Bagaimana dok? Robekan ligamen ringan. Perlu istirahat beberapa waktu. Jangan olahraga berat. Butuh berapa lama untuk sembuh? Biasanya 3,6 minggu. Kalau pemulihannya baik, 2 minggu sudah bisa bergerak sedikit. 2 minggu? Tapi aku lusa sudah ada pertandingan taekwondo. Aku untuk pertandingan ini sudah bersiap lama. Ya, terpaksa mundur. Harus mundur. Dokter klinis. Area merah seharusnya adalah bagian luka kakak 4, kan? Asal bagian itu ditangani, seharusnya tidak masalah lagi. Jangan khawatir, Sin. Aku bisa membantumu. Kak Ye, bagaimana kau ke sini? Aku datang untuk mengobatimu. Tenang, aku kan dari Fakultas Kedokteran, peringkat pertama. Dengan aku di sini, pasti bisa membuatmu naik ke arena dengan lancar. Peringkat pertama Fakultas Kedokteran, apakah kau punya pengalaman praktik medis? Tidak, tapi sejak masuk kuliah, nilai-nilaiku selalu teratas. Banyak dosen yang datang bertanya padaku. Jadi aku yakin bisa menyembuhkan teman Muxin. Sekarang tidak ada cara lain. Terpaksa harus dicoba. Kalau begitu, tolong Kak Ye. Tidak merepotkan, Sin. Aku akan mengobatimu sekarang. Hari ini, aku akan buktikan pada Sin, hanya aku yang pantas untuknya. Kak, dengan caramu, lukanya akan semakin parah. Kamu juga dari Fakultas Kedokteran? Bukan. Kalau kamu bukan dari kedokteran, dan tidak paham ilmu kedokteran, apa hakmu meragukanku? Karena kamu tidak bisa menyembuhkannya. Hanya akan memperparah lukanya. Aku lihat kamu sengaja menghalangiku. Kamu sebenarnya tidak ingin Xin sembuhkan? Tunggu. Kata siswa ini benar. Jika kamu mau lakukan seperti itu, hanya akan memperparah lukanya. Dokter, mana mungkin. Jangan tertipu oleh Jiang Chen. Bagian luka Xin sudah diajarkan di buku. Aku hafal di luar kepala. Pasti bisa menyembuhkannya. Kak, bahkan aku tahu, orang modern berobat hanya mengandalkan pengetahuan saja tidak cukup. Kamu hafal ilmunya di luar kepala, tapi kamu tidak punya praktik langsung. Kamu tetap tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Kamu bahkan bukan mahasiswa kedokteran. Sama sekali. Berani-beraninya bilang aku tidak bisa menyembuhkan. Apa kamu bisa? Ya, siapa tahu aku bisa menyembuhkannya. Dokter, bagian yang aku tunjuk, lakukan seperti yang aku katakan. Jiang Chen, jangan sembarangan bicara. Iya, bagian ini, kenapa aku tidak ingat ya? Siswa, mungkin dengan metode Jiang Chen, benar-benar bisa menyembuhkan lukamu. Beneran? Dokter, lakukan dengan caraku.
Kamu suruh dia, dan dia benar-benar berani menyembuhkan. Dan benar-benar tidak mengikuti buku teks. Nanti, kalau luka Sing Sin semakin parah, aku lihat bagaimana kamu menjelaskan. Hei, kamu tidak apa-apa, Sin Sin. Sudah kubilang, Jiang Chen ini tidak tahu apa-apa. Sekarang bermasalah, kan? Jiang Chen, bagaimana kamu menjelaskan? Lukanya sudah sembuh. Apalagi yang perlu aku jelaskan padamu? Sembuh? Mana mungkin? Kalau kamu bisa menyembuhkan Sin Sin, aku potong kepalaku dan berikan padamu untuk ditendang. Ternyata benar tidak sakit lagi. Jiang Chen, kamu hebat. Apa? Sepertinya benar-benar tidak sakit lagi. Jiang Chen, kamu hebat. Apa? Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Kamu tidak bisa bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Metode pengobatanmu tidak sesuai buku teks. Sama sekali tidak mungkin menyembuhkan Sing Sin. Kakak Yi, apa maksudmu? Kamu pikir aku pura-pura? Tidak. Bukan itu maksudku. Sing Sin, maksudku, lukamu pasti oleh dokter yang menyembuhkan. Dengan Jiang Chen ini, tidak ada hubungan sama sekali. Saudara, jangan sembarangan bicara. Kalau bukan karena Jiang Chen, aku tidak mungkin menyembuhkan lukanya. Haha. Kakak iya, aku ingat tadi kamu bilang, asalkan aku bisa menyembuhkan lukanya Sin Sin, kamu akan kepalamu dicabut dan ditendang seperti bola. Jangan keterlaluan. Karena tidak bisa, kamu keluar saja. Jangan ganggu. Aku dengan pacarku. Aku pasti kembali. Baiklah, saudara. Kamu hanya perlu di sini observasi semalaman. Istirahat yang baik, aku tidak akan mengganggu kalian. Terima kasih, dokter. Terima kasih ya, Jiang Chen. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dengan pertandingan lusa. Tidak apa, yang penting lukamu sembuh. Tapi dengan begini, kamu sepertinya tidak bisa mencegah ayahku dan ibumu pergi jalan-jalan. Lagi pula tidak bisa dihalangi, juga tidak perlu dihalangi. Maaf ya, Jiang Chen. Sebelumnya sikapku padamu sangat buruk. Bahkan mau mengusirmu dari rumah. Kamu masih mau membantuku. Kamu orang baik. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi bilang suruh kalian pergi. Makasih, aku bisa. Tapi kalau kamu kasih aku temenan aja ya udah deh. Wah, ngobrolnya asik ya. Kak kedua, kok kamu datang? Aku sudah dengar semuanya, baru saja membantu kakak pertama dan kakak ketiga, sekarang bantu yang keempat lagi. Kerja bagus, Xiao Chen. Cuma bantuan kecil kok, haha. Baik, kak kedua pasti akan memberi hadiah atas bantuan kecilmu. Yang keempat, istirahat dulu yang baik Xiao Chen, ikut aku sebentar. Apa? Ikut aku. Kak kedua, ada perlu apa? Duduk dulu. Sebenarnya ada apa? Sekolah untuk mendorong mahasiswa berwirausaha menyiapkan dana besar untuk modal usaha berencana mengadakan acara investasi. Kak kedua, tahu, kamu main saham dapat banyak uang. Uang sebanyak itu bagimu tidak seberapa. Tapi acara investasi ini mengundang banyak tokoh bisnis terkenal. Menurutku ini untuk masa depanmu sangat membantu. Gimana? Tertarik? Pertimbangkan, pikir-pikir dulu. Acara investasi iya, kak kedua cuma ini, nggak perlu aku ditarik keluar sendiri bicara. Ini info orang dalam. Selain kakakmu nggak ada yang tahu duluan. Gimana? Mau pertimbangkan? Mau menaklukkan para kakak acara wirausaha ini adalah kesempatan langka. Kak kedua, aku daftar ikut. Sudah kuduga kamu setuju Xiao Chen, karena kamu sudah tahu informasinya duluan harus siap-siap dari sekarang. Lagian sainganmu bukan sembarangan. Tingkat kesulitannya mungkin tinggi. Ada tantangan bagus. Sebagai pria harus berani menghadapi tantangan, baru bisa memikul tanggung jawab keluarga. Kakak kedua. Kak. Aku tahu, tidak salah lihat orang. Semangat, Xiao Chen. Aku percaya padamu. Ayo ya. Konferensi investasi sekolah. Sebenarnya proyek apa yang harus disiapkan, supaya bisa menonjol? Kalian bikin aku kaget banget. Kamu ngomong apa? Tidak apa-apa. Jiang Chen. Si cantik kampus, Shuda, datang sendiri cari kamu, kalian berdua cepat banget perkembangannya. Apa sih? Kami hanya hubungan teman sekelas saja. Hahaha, kalian ngomong apa sih? Pergi sana. Semangat. Mereka ini. Tidak apa-apa, jangan pedulikan mereka. Ada apa cari aku? Tentang konferensi investasi sekolah, kamu sudah dengar.
Juara pertama bisa dapat hadiah investasi 10 juta. Konferensi investasi. Maksudmu kamu mau mendaftar? Keluarga ingin aku mulai lebih awal, untuk berlatih, agar nanti lebih mudah mengelola bisnis keluarga. Tapi aku belum punya ide proyek, apa yang akan dilakukan. Jadi aku ingin tanya, kamu tertarik atau tidak? Kita bisa bekerja sama. Asal kamu mau bekerja sama, semua yang dibutuhkan proyek, dananya bisa aku tanggung. Untuk hal-hal yang butuh uang, aku juga bisa bantu. Ya ampun, si cantik kampus datang dengan uang buat minta kerja sama. Apalagi alasan untuk menolak? Baiklah. Aku setuju. Benarkah? Bagus sekali. Kebetulan, bisa juga ajak kedua teman sekamarku ikut. Kita semua dapat untung bersama. Ya. Baiklah, sekarang semua orang sudah terkumpul. Tinggal siapkan proyeknya. Jiang Chen, kamu punya ide. Orang baik sudah terkumpul. Jadi kita tinggal memikirkan proyek apa yang akan disiapkan. Jiang Chen, ada ide. Akhir-akhir ini AI pintar di pasar, menyebabkan gelombang besar. Menurut statistik, AI pintar terhadap harga pasar, dampaknya akan mencapai 500 miliar. Data ini mewakili, AI pintar akan menjadi tren baru. Ada, ayo pergi. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran, menciptakan keindahan seni. Semua yang baru saya katakan tentang AI, sudah paham? Paham sih paham. Tapi, Jiang, AI ini rumit sekali, hanya kita beberapa orang, apa benar bisa dibuat? Tenang saja, ada aku. Apa takut tidak bisa dibuat? Aku bisa meramal masa depan, tahu sebelumnya teknologi kunci AI, cukup masuk akal, kan? Baik, kalau begitu kami ikut kamu. Aku percaya pada Jiang, pasti akan membawa kita sukses. Ayo, ayo. Semangat. Hei Pak, Zhenxiong, sekolahmu akan segera mengadakan konferensi investasi. Pada saat itu, para tokoh dunia akan hadir. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Tenang saja, Pak. Bukankah ada paman? Proyek investasi, dialah penanggung jawabnya. Dengan dia ada, memenangkan konferensi investasi gampang aja, kan? Meskipun begitu, tidak boleh lengah. Pamanmu suka barang antik, akhir-akhir ini kebetulan ada lelang barang antik. Kamu pergi beli barang berharga, berikan ke pamanmu. Siap? Jiang Chen, sebentar lagi aku akan mendapatkan juara konferensi investasi. Saat itu, aku akan menjadi kesayangan baru dunia bisnis Jiang Chen. Lihat saja apa yang bisa kau lawan denganku. Berhasil Bang Jiang, AI yang kita kembangkan berhasil. Bagus sekali, setelah begadang berhari-hari, akhirnya berhasil. Kalian ngobrolin apa? Senang sekali. Si cantik, Shu datang. Ada kabar baik, AI yang kita kembangkan berhasil. Cepat sekali. Iya, ini berkat Jiang Chen, berhari-hari begadang dan lupa makan. Jadi bisa cepat, mengembangkan AI ini. Aku punya firasat, AI ini akan mengubah seluruh dunia teknologi. Nanti, Bang Jiang akan menjadi bintang baru yang bersinar di dunia teknologi. Sudah, kalian berdua jangan berlebihan, jangan membuatku malu, hahaha. Jiang Chen, kamu benar-benar capek beberapa hari ini. Tidak apa, yang penting hasilnya. Oh ya, bukankah kamu pulang? Kenapa tiba-tiba kembali? Oh, kakekku ulang tahun hari ini. Dulu, kamu kan pernah menyelamatkan nyawaku. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu denganmu. Jadi dia khusus menyuruhku datang untuk menanyakan pendapatmu. Kakekmu ingin bertemu denganku? Dia juga tertarik dengan proyek AI yang kita kembangkan. Mungkin di acara investasi nanti dia bisa membantu kita. Jiang Chen, kamu mau pergi bersamaku? Oh, mau ketemu orang tua, ya? Nanti jangan lupa kasih kami permen pernikahan. Hahaha. Sudah, jangan ngomong sembarangan. Jangan pedulikan mereka. Aku setuju. Kita berangkat kapan? Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Sebentar lagi ada acara lelang kakek suka barang antik. Kita bisa membeli 2 barang sebagai kado ulang tahun. Baik, ayo pergi. Aku pergi dulu, dadah. Jiang Chen, kenapa kemana-mana ketemu kamu? Jiang Chen,
Kok kemana-mana selalu ketemu kamu? Jiang Chen, kok kamu di sini? Aduh, ketahuan Jiang Chen lagi. Aku sama Zhao Zhenxiong. Gimana caranya aku bisa deketin dia? Itu yang harus aku tanyakan sama kalian kan? Aku cuma datang ke lelang untuk beli sesuatu. Bisa ketemu kalian. Datang ke lelang buat beli barang, kamu tahu apa itu lelang? Kira-kira di tempat seperti ini, masih ada kakak yang muncul buat bantu kamu? Diam, Zhao Zhenxiong. Pelajaran sebelumnya belum cukup. Lihat muka Zhao Zhenxiong itu. Pasti dia lagi merencanakan sesuatu yang jahat, dia nggak capek ya? Jiang Chen, kamu tenang aja. Ada aku, kamu nggak perlu takut sama dia. Aku umumkan lelang kali ini. Dimulai sekarang. Semua barang dilelang dengan harga tertinggi. Barang pertama, vas porselen biru putih. Harga awal 500.000. Yang ini asli. Jiang Chen, vas ini layak dilelang. Buat main-main aja vas ini paling mahal hanya 600.000. Lebih dari itu nggak worth it aku saja. 510.000. Jiang Chen kok cuma naik 10.000? Kamu bisa nggak sih? 1 juta. Barang yang cuma 600.000 ditawar 1 juta. Zhao Zhenxiong gila ya. Jiang Chen, saya tawar 1 juta. Kamu masih mau ikut? Sudahlah. Yang ini saya mundur. Penawar nomor 5 menawar 1 juta. Ada yang mau ikut? 1 juta pertama. Terjual selamat kepada penawar nomor 5. Berhasil memenangkan vas porselen biru putih. Lihat, Jiang Chen, ini yang namanya kekuatan. Baik. Kamu hebat. Sudah cukup. Kau tahu diri. Barang lelang berikutnya, Giok Ruyi, dari dinasti Ming. Harga awal 700.000. Palsu. Zhao Zhenxiong, karena kau begitu ingin melawanku. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. 710.000, hanya naik 10.000 lagi. Kau benar-benar bisa atau tidak? Jiang Chen, aku tetap seperti biasa 1,1 juta, 1,5 juta. Dia berani sebanyak itu. Tidak, Jiang Chen biasanya sangat pintar. Pasti dia melihat kalau barang ini sangat berharga. 2 juta. Barang seharga 700.000. Dia menawar 2 juta. Jangan-jangan barang lelang ini punya nilai spesial. Ini tidak terlihat seperti itu. Bertahun-tahun menilai barang antik, semakin saya lihat, barang ini semakin terlihat palsu. Apa mataku bermasalah? Bagaimana, Jiang Chen? Aku tawar 2 juta, masih mau ikut? 3 juta. Jiang Chen, barang lelang ini sebegitu berharganya. Tidak juga, Zhao Zhenxiong bukannya suka merebut barang dari kita? Ajak dia main-main. Kamu jahat sekali. Zhao Zhenxiong takut ikut? Jiang Chen ini ternyata berani menawar sebanyak itu. Barang lelang ini pasti sangat berharga. Harus dapat. Siapa yang tidak ikut? Dia pengecut. 3,6 juta, 4 juta. Barang ini pasti jadi milikku. 5 juta. Jiang Chen, mau ikut lagi? Kamu masih punya uang untuk ikut? Tidak ikut menyerah. Jiang Chen, sepertinya kemampuanmu tidak seberapa. Ambilkan Giok Ruyi ini. Biarkan aku lihat, aku menghabiskan 5 juta untuk membeli barang berharga ini. Tentu harus dilihat dengan baik. Ini Giok Ruyi seharga 5 juta, kelihatannya biasa saja. Kau tahu apa? Semakin bagus barang semakin sederhana. Jiang Chen, tak menyangka, kan? Akhirnya punya barang yang benar-benar kuinginkan. Ternyata aku yang mendapatkannya. Kalau begitu, aku ucapkan selamat dulu kepada Ketua Zhao. Tidak benar, reaksi Jiang Chen ini aneh. Mungkin dia sadar tidak bisa mengalahkanku. Jadi dia menyerah. Tidak. Apa yang salah? Saya sudah bertahun-tahun menilai barang antik. Barang ini asli atau palsu, saya bisa tahu dalam sekejap. Barang ini kelihatannya tidak seperti barang asli. Apa maksudmu? Lihat saja. Giok Ruyi ini warnanya keruh. Bentuknya datar.
Ini tidak seperti yang asli. Ini barang palsu. Palsu? Omong kosong. Aku menghabiskan 5 juta untuk membeli barang berharga ini. Kau bilang ini palsu? Kau menipuku? Bukan. Aku baik hati mengingatkanmu. Bagaimana kau bicara? Tanya saja pada orang lain. Aku Wu Qingsheng. Orang macam apa aku? Apa perluku menipumu, Wu Qingsheng? Bukankah dia yang paling terkenal di Jiangcheng, master penilai barang antik? Penilaiannya selalu akurat. Banyak bos investasi jutaan. Dot pun tak bisa mengundangnya. Ini. Bagaimana? Sekarang kau tahu siapa aku? Apa alasanku menipumu? Giok Rui yang kau lelang ini, Dot adalah palsu. Ini palsu. Palsu. 5 juta. Ternyata membeli barang palsu. Aduh. Barang ini ternyata palsu. Aduh, hampir tertipu. Terima kasih. Ketua Zhao, Jiang Chen. Kau mempermainkanku. Aku akan melawanmu. Jiang Chen. Kau bohongi aku. Aku lawan kau. Tenang, peserta lelang nomor 5. Kalau kau terus berulah, kami akan panggil satpam untuk mengusirmu. Barang berikutnya, lukisan 100 bunga, karya seniman modern, harga awal 50.000 yuan. Benda ini adalah harta yang langka. Harta? Jiang Chen, kau yakin? Aku yakin. Berapapun harganya harus kita beli. Lelang dimulai. Silakan tawar. Cih, siapa mau barang modern? Apalagi 50.000. 30.000 pun aku rasa tidak sebanding. Master Wu, menurutmu, barang ini layak ditawar? Ini cuma tiruan modern, tidak ada nilainya. Aku tidak merekomendasikannya. Baiklah, aku tadinya mau menawar, tapi lebih baik ikuti saran Master Wu. Ada yang mau menawar lukisan 100 bunga? Jika tidak, akan gagal lelang. 51.000 yuan. Tampan, apa kau tidak dengar kata Master Wu? Barang ini tidak ada nilai untuk dilelang. Dia tidak merekomendasikannya. Lukisan ini lumayan bagus, cocok dengan seleraku, aku beli untuk main-main. Jiang Chen, barang bagus tidak kau beli, malah beli sampah tak laku. Mau membuatku mati tertawa? Jiang Chen, ada barang bagus, kamu tidak tawar, malah menawar sampah yang tak ada yang mau. Mau bikin aku mati ketawa? Itu masih lebih baik daripada Ketua Zhao, yang menghabiskan 5 juta untuk barang palsu. Kamu. Harap tenang. Penawar nomor 3 memberi tawaran 51.000. Ada yang mau menawar lagi? 51.000? Kedua kalinya? Terjual. Dengan 50.000, membeli barang tak ternilai. Apa bedanya dengan gratis? Jiang Chen, menurutmu, kakek benar-benar akan suka lukisan ini? Tenang saja. Bukankah kamu bilang kakek sangat mendalami barang antik? Dia pasti bisa melihat misteri lukisan ini. Pasti suka. Jiang Chen. Du Fei Fei. Kamu ngikutin aku ngapain? Ini karena sudah lama tidak bertemu kamu, jadi kangen. Berhenti. Aku tidak sanggup. Pulang saja ke tempatmu. Jiang Chen, maaf. Selama ini aku selalu berintrospeksi. Aku sebelumnya tidak seharusnya karena uang meninggalkanmu. Maafkan aku kali ini, ya? Aku tahu salahku. Du Fei Fei. Sudah berapa kali aku bilang, kita tidak cocok. Kalau kamu benar-benar tidak ada kerjaan, mending kamu masuk penjara, jangan cari aku. Jiang Chen. Aku salah. Aku sungguh tahu salahku. Jiang Chen. Malam ini, rumahku tidak ada orang. Kamu datang ke rumahku. Aku minta maaf padamu. Ya? Teman ini, Jiang Chen harus pulang bersamaku, untuk bertemu orang tuaku. Tolong jangan ganggu kami. Wah, murid ini Jiang Chen harus menemaniku pulang untuk bertemu orang tuaku. Tolong jangan ganggu kami. Bertemu orang tua? Serius? Tentu saja serius. Jiang Chen, kau sudah mengejarku 3 tahun, masa kau bisa berbalik dan pergi dengan cewek lain? Siapa yang kutemui orang tuanya itu urusanku, tapi tolong jangan ganggu aku lagi, kami buru-buru. Hei. Dasar Jiang Chen. Aku sudah merendah memohon padamu dan kau malah pergi dengan perempuan lain. Tunggu saja. Jiang Chen, tadi aku memutuskan sendiri, bilang kau mau ikut aku bertemu orang tua. Kau tidak keberatan kan? Tentu tidak. Anggap saja ini caramu membantuku lepas dari Du Fei Fei. Kalau tidak, entah sampai kapan dia akan mengganggu kita.
Kalau begitu lain kali aku bantu lagi. Jangan. Lebih baik tidak ada lain kali, ayo cepat. Astaga. Aku tahu si cantik Shu keluarganya kaya. Tapi tak nyangka sekaya ini. Jiang Chen. Di rumahku biasanya ketat, tidak boleh ada orang luar yang tidak diundang masuk. Jadi, tadi aku bilang ke satpam kau pacarku baru dia mau bukain pintu. Kau tidak keberatan kan? Tadi aku bilang ke kepala pelayan kamu pacarku baru dia mau bukakan pintu. Kamu nggak keberatan kan? Ya ampun, cewek tercantik di kampus bilang aku adalah pacarnya, siapa yang bisa menolak? Aku sih nggak keberatan. Cuma kalau kamu bilang gitu, apa nggak bakal merusak reputasi kamu nanti? Nggak apa-apa, kamu aja nggak keberatan. Masa aku keberatan? Ayo, pacarku sayang temani aku ketemu kakek. Aula keluarga SUJIA. Pantas saja keluarga nomor 1 di Shangjing kemegahan ini. Sekaya apapun gak bisa dapat. Jiang Chen, orang tuaku masih di luar negeri, gak bisa pulang. Kakekku mungkin sebentar lagi sampai. Aku perkenalkan dulu ya keluargaku yang lain. Yang itu paman yang di sampingnya adalah sepupuku, Su Chong. Keluarga mereka nggak akur sama keluarga kita. Kamu nanti cukup basa-basi aja. Ayo. Paman Kak. Ini pacarku, Jiang Chen. Halo. Paman, halo Kak. Halo apanya? Suzian, ada apa ini? Orang sembarangan macam, apa berani bawa ke rumah? Suzian, ada apa? Orang kacau macam apa berani bawa pulang? Jiang Chen pacarku, tolong jangan bicara sembarangan. Pacar? Dia? Lihat penampilanmu, masih pelajar, kan? Iya. Aku masih sekolah. Kamu cukup pandai berencana ya. Masih sekolah? Sudah berpikir ingin memotong jalan 30 tahun. Kamu juga lihat cermin dulu, lihat apakah kamu pantas. Su Chong, Jiang Chen baru pertama kali datang hari ini. Bisakah kamu bicara dengan baik? Biarkan aku bicara baik-baik dengannya. Dia itu apa sih? Dan kamu, Suzian, kamu sembarangan membawa seorang pelajar miskin ke rumah, tidak takut kalau kakek Shu pulang dan marah? Sejujurnya, aku diundang oleh kakek Su. Kamu mau mengusirku? Kakek Su tidak akan setuju. Di seluruh Dongxia, orang yang bisa membuat kakek mengundang secara pribadi bisa dihitung jari, dan kamu bilang diundang kakek? Jangan membual, aku kasih waktu 3 menit keluar dari keluarga Shu, nanti jangan sampai mengotori mata kakek. Hari ini tidak ada yang boleh membawanya pergi. Sudah, kurangi bicara kalian. Nah, keluarga Shu kami bukan keluarga biasa. Saya sarankan kamu sadar diri, pergi sendiri. Kalau tidak, nanti kalau kakek Shu datang, tidak akan semudah itu kamu disuruh pergi. Ramai sekali. Ada apa ini? Kakek, Anda datang. Ada apa ini? Kakek, ini semua gara-gara Suzian. Dia berani membawa sembarang orang ke rumah. Tidak tahu aturan sama sekali. Kakek, harus berikan dia hukuman keluarga, beri dia pelajaran. Su Chong, jangan bicara sembarangan di sini. Jangan keterlaluan. Jiang Chen bukan orang luar. Jangan omong kosong. Ayah, bukan saya yang bilang, anak ini Zian, terlalu tidak tahu diri, tidak tahu dari mana dia bawa seorang mahasiswa miskin seperti ini untuk ikut pesta ulang tahunmu. Kalau ini tersebar, pasti jadi bahan tertawaan. Benar, kakek. Sekarang saya akan usir orang ini. Saya usir dia keluar. Diam. Jiang Chen. Saya sendiri yang mengundangnya untuk hadir di pesta ulang tahunku. Kalian malah mengusirnya. Bukan, kakek. Sudah kubilang, Jiang Chen adalah tamu yang saya sendiri undang sebagai tamu kehormatan. Kakek, mana mungkin? Jiang Chen, apa haknya? Sudah kubilang dari dulu, kamu sendiri yang tidak percaya. Terima kasih kakek Su telah membuktikan untukku. Jiang Chen, ya? Selalu mendengar Xiaoyan bicara tentangmu. Hari ini bertemu. Sungguh tampan dan berbakat. Bagus. Kakek juga. Bercahaya. Semangat prima. Kalau tidak dikatakan, pasti tidak tahu. Anda merayakan ulang tahun ke-70. Baik. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Kamu dan Xiaoyan jalan-jalan dulu di sini. Kakek, lihat, ini adalah arloji khusus yang saya bawa dari luar negeri. Untukmu, arloji mewah.
Semoga kakek setiap tahun bahagia, sehat selalu. Saya sudah setua ini. Apa gunanya arloji ini? Apakah untuk melihat diriku sendiri? Kapan saya mati? Kakek, jam tangan ini, tapi ini jam tangan mewah dari luar negeri, harganya 3 juta. Sudah. Aku terima niat baikmu. Kembalikan saja barangnya. Mencari muka malah kena batunya. Makanya, Suzian, hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakek, apa hadiah yang kamu berikan untuk kakek? kakek, saya tahu kakek suka barang antik. Ini adalah lukisan 100 bunga. Ini aku dan Jiang Chen, yang kami persiapkan sebagai hadiah ulang tahun untuk kakek. Suzian, inikah lukisan antik yang kamu maksud? Kenapa kelihatannya seperti tiruan modern? Pasti. Lukisan ini kelihatan sangat baru. Pasti ada masalah. Ngomong-ngomong, Master Penilai Barang Antik, Wu Qingsheng, hari ini juga datang untuk merayakan ulang tahun kakek. Dia ada di sini hari ini. Di mana Master Wu Qingsheng? Di sini. Wu Qingsheng, selamat ulang tahun ke-70, kakek Shu. Semoga panjang umur dan sehat. Ngomong-ngomong, kakek, lukisan 100 bunga ini adalah hadiah dari Zian untukmu. Kebetulan hari ini Master Wu ada di sini. Tidak ada salahnya meminta Master Wu menilainya. Ayo kita lihat dari dinasti mana lukisan ini, bagaimana? Kalau begitu, memeriksanya tidak masalah. Silakan, Master Wu. Baiklah, saya periksa. Lukisan ini ada yang tidak beres. Guru Wu, ada apa dengan lukisan ini? Lukisan Bai Hua. Tuh ini, saya melihatnya di lelang hari ini. Ini adalah tiruan modern. Tiruan. Hahaha, benar. Saat itu saya menasihati orang untuk tidak membelinya. Tapi di sana ada seorang pemuda menghabiskan 50.000 untuk lukisan ini dan memenangkan lelangnya. Dia yang menghabiskan 50.000 untuk memenangkan lelang lukisan ini. Shuzian, hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakek. Orang yang kamu bawa hanya membawa lukisan jelek ini untuk membodohi kakek. Apakah kamu tidak menghormati kakek? Aduh. Zihian, bukan maksudku menyalahkanmu, tapi meskipun kamu tahu kakek suka barang antik, kamu harus lebih sungguh-sungguh. Pilihlah barang yang bagus. Beli seharga 50.000, dapat lukisan jelek, begini dibawa keluar. Bukankah itu mempermalukan keluarga Shu? Jiang Chen, apa lukisan ini benar-benar palsu? Apa kamu salah? Lukisan ini dari dinasti Ming karya asli Tang Yin, pelukis suci. Nilainya tak terkira. Sudahlah, Guru Wu, baru saja bilang lukisan ini palsu. Apa jangan-jangan, kamu lebih hebat dari Guru Wu? Tidak, lukisan saya ini asli. Xiao Chen, pergilah. Niat baikmu, kakek. Terima. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kakek Su, demi perkataanmu itu, aku pasti tidak akan mengecewakanmu hari ini. Aku akan gunakan lukisan ini karya asli Tang Yin dari dinasti Ming, lukisan Bai Hua Hesu itu. Semoga kakek panjang umur dan sehat selalu. Hari ini, saya akan menggunakan lukisan ini, karya asli Tang Yin dari dinasti Ming, lukisan 100 bunga untuk tahun baru. Semoga kakek berbahagia seluas laut timur, panjang umur, seperti gunung selatan. Jiang Chen, kamu di sini? Apa yang kamu lakukan dengan pura-pura seperti ini? Bukankah hanya lapisan atas lukisan ini yang kamu sobek? Bahkan jika di bawahnya masih ada lukisan lain, apa yang bisa terjadi? Lukisan ini. Lukisan ini adalah Guru Wu. Lukisan yang dia buka ini, apakah ada masalah? Lukisan ini adalah pelukis suci dari dinasti Ming karya asli Tang Yin. Apa, Guru Wu? Kamu tidak bercanda kan? Kamu sungguh-sungguh lukisan ini adalah karya asli pelukis suci dinasti Ming? Aduh. Pelukis suci Tang Yin selama hidupnya hanya membuat sedikit lukisan. Nilai lukisan ini tidak bisa hanya diukur dengan harga saja.
Lukisan ini ternyata benar-benar barang antik dinasti Ming dan hanya dengan 50.000 berhasil dibeli. Jiang Chen, kamu hebat. Aduh, anak muda memang lebih unggul dari gurunya. Kali ini aku salah melihat. Aku minta maaf atas keraguan tadi. Hei, guru. Lukisan yang baru dibeli seharga 50.000 ini kenapa tiba-tiba menjadi asli? Guru, bukankah kamu barusan mengatakan lukisan ini palsu? Cukup? Gila-gilaan. Tidak sopan. Lepaskan Guru Wu segera. Xiao Chen. Lukisan 100 bunga ini. Kakek, saya sangat puas. Kamu perhatian. Xiao Chen. Lukisan bunga ini. Kakek, saya sangat puas. Kamu perhatian. Senang kakek menyukainya 50.000 ini. Tidak sia-sia. Lukisan ini meskipun dibeli seharga 50.000, tapi wawasanmu tidak ternilai harganya. Saya tahu kamu bersama Xiaoyan mempelajari AI. Kecerdasan buatan ini pasti akan jadi tren masa depan. Besok di sekolahmu saat rapat investasi, pasti saya akan datang mendukung. Dukungan yang perlu tidak akan kurang sedikit pun. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih sebelumnya, kakek. Untuk apa berterima kasih? Kakek hari ini senang. Ayo makan. Ayo. Bukankah ini kantor guru yang menangani rapat investasi? Kenapa kau bawa aku ke sini? Tentu saja untuk rapat investasi. Penanggung jawab rapat investasi kali ini adalah paman ketigaku, kita sudah menyiapkan jalannya. Juara rapat investasi kali ini pasti aku. Kali ini khusus untuk berterima kasih padanya. Benar, Ketua Zhao kamu hebat sekali. Ayo. Masuk hahaha paman. Wah, Zhen Xiong datang. Ayo, cepat duduk. Paman, hei, ayahku menyuruhku menjengukmu, ku dengar paman suka vas antik. Ini aku beli di lelang seharga 1 juta. Sebagai oleh-oleh. Baik. Kebetulan di rumah kekurangan vas Zhen Xiong, kamu perhatian. Haha. Paman, soal rapat investasi sekolah. Tenang saja, Zhen Xiong. Paman 3 pasti akan membantu keluarga sendiri. Haha. Aku jamin, konferensi investasi kali ini, juara hanya akan menjadi milik kalian. Hahaha. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya, Paman 3. Sudah, ayo cepat siap-siap. Konferensi investasi mau segera dimulai. Konferensi investasi ini sudah mau mulai. Lau Jiang dan Su, si bintang kampus. Kenapa belum datang? Konferensi investasi baru mulai jam 10. Sekarang baru jam setengah 9. Menurutku, kamu yang datang terlalu buru-buru, kan? Datang. Mereka berdua seperti artis, benar-benar serahasia. Lau Jiang, akhirnya kamu datang. Kami di sini, sudah menunggu lama banget. Sudah. Hanya kamu yang begitu terburu-buru. Lau Jiang dan Shu, si bintang kampus. Datang tepat waktu. Baiklah, kita pergi. Juara konferensi investasi kali ini pasti milikku. Setelah mendapatkan hadiah 10 juta itu, aku akan mengajakmu bersenang-senang. Benar-benar dunia sempit. Jiang Chen, kamu seperti perekat kemanapun orang pergi, kamu ikut. Ketua Zhao, sepertinya kita yang datang lebih dulu, kan? Sebaliknya kamu yang seperti perekat. Mulut tajam. Jiang Chen, konferensi investasi kali ini khusus untuk para mahasiswa yang memulai bisnis. Kalian beberapa orang paham apa itu memulai bisnis? Kenapa juga ikut? Kalian semua bisa datang, kenapa kami tidak bisa ikut? Benar. Hanya kalian ikan busuk pantas bersaing denganku di konferensi investasi, lebih baik pulang dan tidur saja. Zhao Zhen Xiong, belum ada pemenang. Apa yang kamu sombongkan? Kamu tahu apa? Bermain di dunia ini harus punya latar belakang dan kekuatan. Dan semua itu aku punya. Apa yang kalian bisa bandingkan denganku? Benar, status Ketua Zhao bukanlah kalian yang pantas dibandingkan. Oh ya, berarti latar belakangnya lebih besar dari keluarga Kushu. Tunggu saja. Aku akan membuat kalian melihat sendiri bagaimana aku memenangkan juara konferensi investasi Fei Fei. Ayo kita pergi. Jiang Chen,
membuatmu dulu karena wanita lain meninggalkanku. Tunggu saja, aku pasti akan membuatmu menyesal. Bukan mereka berdua sebenarnya dari mana datangnya rasa percaya diri? Enggak, mereka berdua sebenarnya. Dari mana percaya dirinya? Iya, dia merasa sebelumnya dikalahkan Lao Jiang masih belum cukup. Apa yang dipamer-pamerkan di sini? Ngomongnya bagus. Karena Zhao Zhenxiong ini sangat percaya diri. Kita pakai proyek untuk bersaing dengannya. Lihat, siapa yang dapat untung lebih banyak. Ayo kita pergi. Hei Kak. Xiao Chen, aku dan kakak pertamamu nanti bersama kepala sekolah pergi ke aula. Mungkin akan sedikit terlambat, kamu dulu dengan teman-teman sekelas jalan-jalan di sana. Ya, baik, aku tahu. Jiang Chen tidak menyangka kamu benar-benar berani datang ya, Anggulamator. Zhao Zhenxiong, sejak pagi bertemu, kamu sudah mulai mengejek, aku sudah bosan mendengarnya, apa tidak capek? Iya, kamu tidak bosan, kami juga bosan. Aku datang untuk memberitahu kalian, jangan menipu diri sendiri di sini, juara dari pertemuan investasi ini hanya akan menjadi aku. Iya juara, dari konferensi investasi kali ini, sudah menjadi milikku dan ketua Zhao ada dalam genggaman. Kalau kalian tahu diri segeralah pergi. Apa kalian benar-benar bisa yakin kalian adalah yang kali ini juara konferensi investasi? Tentu saja. Baiklah. Yang penting kalian senang. Lao Jiang Zhao Zhenxiong ini otaknya bermasalah ya? Hal yang belum pasti dikatakan seolah-olah benar? Pria biasa yang percaya diri berlebihan itu sungguh memuakkan. Apa maksud kalian? Apa maksud kalian? Presiden Zhao, mau apa kau? Baik, kalian tidak percaya aku bisa menang? Juara pertemuan investasi ini, kan? Percaya, percaya. Apa yang dikatakan Presiden Zhao, itu benar. Benar. Presiden Zhao, perlu kami memberimu penghargaan lebih awal? Baiklah. Karena kalian tidak percaya, aku akan tunjukkan dengan kemampuan, orang yang bertanggung jawab atas pertemuan investasi ini. Sebenarnya adalah paman ketigaku, dan juara pertemuan investasi ini, sudah ditentukan dari dalam. Itu adalah aku, Zhao Zhenxiong. Kau yakin paman ketigamu, sudah mengatur untukmu, juara kompetisi kali ini? Benar. Aku bilang padamu, juara pertemuan investasi ini pasti menjadi milikku, Zhao Zhenxiong. Masalah kecurangan berani dibicarakan secara terang-terangan. Sebelumnya kenapa tidak sadar Zhao Zhenxiong sebodoh ini? Kenapa? Takut, Ketua Zhao? Hebat, sekarang mau menyerah? Terlambat. Hari ini aku tidak hanya akan meraih juara pertemuan investasi, dan juga akan membuat kalian kehilangan muka. Tidak punya muka untuk tinggal di sekolah. Zhenxiong. Paman ketigaku datang mendukungku. Kalian hari ini buka mata lebar-lebar dan lihat bagaimana aku memenangkan juara. Betul, betul. Orang ini adalah andalan Zhao Zhenxiong dan yang lain. Bermain kecurangan begitu terang-terangan. Kalian tidak melakukan hal yang benar. Jangan salahkan aku. Lao Jiang, itu dia penanggung jawab, acara investasi Zhao Zhenxiong punya dukungan darinya, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang susah payah kita kembangkan, jangan sampai sia-sia begitu saja. Tenang saja. Tidak akan. Hei, kakak, acara investasi kali ini ada kecurangan, paman ketiga Zhao Zhenxiong adalah penanggung jawab di sini, katanya, juara sudah ditentukan untuknya. Coba periksa baik-baik proposal mereka. Beres. Ini baru mantap. Pantas saja Lao Jiang begitu turun tangan langsung mencapai level yang sulit diraih orang lain. Satu telepon saja beres. Jiang Chen, kamu hebat. Sudah acara investasi sekolah menentukan masa depan para siswa. Karena Zhao Zhenxiong begitu bodoh, kita manfaatkan kesempatan ini untuk menangkap semua hama ini. Bagus Lao Jiang. Menghadapi orang jahat seperti itu tidak boleh ada kata ragu. Tenang, Zhenxiong. Semuanya sudah kuatur. Juara acara investasi ini pasti milikmu. Investasi 10 juta. Itu juga pasti untukmu. Terima kasih, Paman. Juara pasti Zhao Zhenxiong. Kalian begitu percaya diri? Juara pastinya Zhao Zhenxiong. Kalian begitu percaya diri? Kamu siapa? Paman, dia adalah itu Jiang Chen yang pernah kukatakan padamu. Oh, jadi kamu. Bocah, kamu berulang kali melawan Zhenxiongku. Sekarang,
masih berani menantang. Keberanianmu sungguh besar ya. Aku berani datang karena aku punya cukup modal. Tidak seperti beberapa orang yang setiap hari melakukan hal-hal kotor. Tentu tidak punya keyakinan. Apa maksudmu? Zhen Xiong, tidak apa-apa. Jiang Chen, karena kamu sudah datang, maka tidak ada salahnya aku beritahu kamu sejujurnya. Konferensi investasi ini, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun, investasi juga tidak dapat. Konferensi investasi belum dimulai. Jangan bicara terlalu yakin. Konferensi investasi memang belum dimulai, tapi akhir kalian sudah ditentukan. Selama aku ada di sini, tidak mungkin membuat kalian punya kesempatan untuk menonjol. Sadarlah, pergi dengan baik-baik saja. Kamu secara terang-terangan menargetkan siswa, tidak takut ketahuan pimpinan sekolah. Benar? Kamu bilang pergi, kami pergi, apa dasarnya? Atas dasar aku adalah penanggung jawab konferensi investasi. Aku bilang, tekan siapapun tidak boleh mengangkat kepala. Mengerti? Aku tanya kalian, mengerti? Hebat, hebat. Kalian sekarang benar-benar bahkan tidak pura-pura lagi. Kalian begitu yakin bisa mengendalikan seluruh konferensi investasi. Kalian sekarang benar-benar tidak mau berpura-pura lagi. Kalian begitu yakin bisa mengendalikan seluruh konferensi investasi. Sebagai penanggung jawab konferensi investasi, selain ketua dewan sekolah, ketua mujin, dan kepala sekolah, siapa yang lebih berhak mengelola konferensi investasi daripada saya? Aku tidak ingin membuang waktu dengan kalian. Dalam 3 menit bawa orang-orangmu keluar dari sini, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Bagaimana kau bisa seperti ini? Kau melakukan ini masih pantas menjadi guru. Siapapun di sini tidak berhak menyuruh kami pergi. Termasuk kau. Baik, Jiang Chen. Kau sebagai murid tidak mendengarkan guru. Sudahlah, masih berani melawanku di depan umum. Kualifikasimu dalam konferensi investasi kompetisi dibatalkan. Jiang Chen, dari tadi ku suruh pergi kau tidak pergi. Sekarang menyesal, terlambat. Oh ya. Ketua Zhao, ku dengar, ketuamu dan gurumu adalah kakak Jiang Chen. Kita tidak apa-apa, kan? Tenang saja, aku sudah menyelidikinya. Mereka dengan Jiang Chen tidak ada hubungan. Lagi pula, paman ketigaku adalah penanggung jawab proyek. Mereka pasti lebih percaya padanya. Ketuamu kepala sekolah kalian datang tepat waktu. Murid ini tidak punya sopan santun dan berani melawan guru. Aku akan membatalkan kualifikasinya dalam konferensi investasi slot kompetisi. Kebetulan, kalian bisa menjadi saksi. Tidak punya sopan santun? Melawan guru? Maksudmu Jiang Chen? Ya, dia Jiang Chen. Lihat perilakumu sudah begitu buruk hingga bahkan ketua dewan sekolah sudah tahu. Cepat datang dan mengaku salah. Diam. Menurutku yang harus mengaku salah adalah kalian. Jiang Chen adalah adikku, kau di depanku menjelek-jelekan dia. Apa kau pikir aku tidak tahu orang seperti apa dia? Atau apa kau pikir aku sama bodohnya dengan kalian? Adik jadi, yang selama ini saya sakiti adalah adik ketuamu. Hancur. Ketuamu, aku tahu, aku salah. Maafkan aku kali ini, aku janji, tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak, kuli tidak. Kamu sebagai penanggung jawab konferensi investasi. Bukan hanya main curang, bahkan menindas adikku, sekarang minta ampun padaku. Apa tidak konyol? Hancur. Perkara ini, bagaimana dia tahu? Kenapa langsung lemas? Ini adalah Zhao Zhenxiong dan rencana proyek Du Feifei. Lihat sendiri, barang seperti ini pantaskah menjadi juara konferensi investasi? Kamu melakukan ini. Tidak takut menyakiti hati siswa lain. Ketua Zhao, bagaimana dia tahu? Apa yang harus kita lakukan? Mana aku tahu. Perihal aku menentukan juara dari awal. Bagaimana bisa bocor? Jiang Chen, apa itu perbuatanmu? Kakak, tadi kamu begitu sombong sampai tidak pura-pura lagi. Siapapun yang lihat pasti tahu kamu sedang main curang. Betul. Hal-hal yang kamu lakukan yang tidak pantas dilihat orang. Orang lain tinggal cek CCTV pasti tahu. Apa kamu pikir orang lain bodoh? Tapi ya, memang aku yang melaporkan. Aku sebagai siswa teladan mataku tidak bisa menerima kecurangan. Tidak perlu berterima kasih padaku, hahaha. Hancur. Semuanya hancur. Zhao Yilun, kamu sebagai penanggung jawab konferensi investasi, bukan hanya tidak adil, malah main hak istimewa, menentukan juara. Dari awal, sekolah tidak bisa menerima hama sepertimu. Kamu dipecat,
Cepat pergi. Semuanya hancur. Hei, Paman. Sekarang giliran kalian. Sekarang giliran kalian. Ketuamu. Aku benar-benar tahu salah. Iya. Kami tahu salah. Maafkan kami saja. Salah? Kalian salah di mana? Kami salah. Seharusnya tidak pakai koneksi keluarga merebut tempat di konferensi investasi posisi juara. Tuan, aku benar-benar tahu salah. Tuan, Anda berjiwa besar, ampuni aku sekali. Maafkan kami sekali. Itu saja? Tidak ada yang lain? Apa yang kau lakukan pada Jiang Cheng? Apakah kau lupa semuanya? Jiang Chen, aku seharusnya tidak menargetkan Jiang Chen. Aku seharusnya tidak meremehkan orang. Memandang rendah Jiang Chen, kau, mintalah pada kakakmu, aku benar-benar menyesal. Kau tidak menyesal. Kau hanya merasa akan mati. Kau menargetkanku, menggangguku. Aku tidak pernah mempermasalahkan. Aku pikir kau kurang ajar. Tapi, kau mengandalkan koneksi keluargamu untuk merebut posisi juara di konferensi investasi. Aku tidak mempermasalahkanmu. Apakah teman-teman sekelas bisa memaafkanmu? Iya. Semua orang demi konferensi ini setiap orang bekerja keras mempersiapkan waktu yang lama. Tapi dengan satu kata darimu, semua usaha jadi sia-sia. Siapa yang bisa memaafkanmu? Aku. Zhao Zhenxiong, Du Feifei, kalian berdua. Terang-terangan curang di konferensi investasi, melanggar hak siswa lain. Kalian berdua dikeluarkan. Zhao Zhenxiong, Du Feifei, kalian berdua dengan terang-terangan mencontek di konferensi investasi, melanggar hak siswa lain. Kalian berdua dikeluarkan, bawa mereka keluar. Tidak. Lepaskan aku tidak terima. Kalian berdua adalah kakak dari Jiang Chen, semua orang pakai koneksi. Kenapa dia, Jiang Chen, bisa aman-aman saja? Zhao Zhenxiong, kamu belum paham. Meskipun kakakku adalah pimpinan sekolah, aku tidak pernah memanfaatkan identitas mereka untuk menyakiti orang lain, atau mencari keuntungan untuk diriku sendiri. Dari awal hingga akhir, aku mengandalkan usahaku sendiri untuk mendapatkan pengakuan semua orang. Aku tidak terima. Aku tidak percaya kamu benar-benar bisa dengan kemampuan memenangkan juara konferensi investasi. Oh, ya. Kakek. Selamat siang, kakek. Hahaha, Jiang Chen. Kakek bilang hari ini akan mendukungmu. Aku tepati janji. Bukankah itu kepala keluarga Su dari Shangjing? Datang ke konferensi investasi untuk mendukung Jiang Chen? Tampaknya adik ini memberi kita banyak kejutan. Mulai saja. Grup Penguin berinvestasi pada proyek AI Jiang Chen sebesar 10 juta. Grup Qiandu berinvestasi pada proyek AI Jiang Chen sebesar 30 juta. Grup Yujie berinvestasi pada proyek AI Jiang Chen sebesar 50 juta. Xiao Chen ya, aku, si tua ini, datang mendukung. Lumayan kan? Terima kasih, kakek Su. Tapi aku tidak pantas. Membuat perusahaan terkenal sebanyak ini berinvestasi padaku. Jangan berkata begitu. Mereka itu bukan aku yang mengajak mereka. Merekalah setelah melihatmu mengembangkan AI. Mereka memintaku membawa mereka untuk berinvestasi di proyekmu. Terima kasih kepada para pengusaha atas dukungan kalian. Aku akan terus berusaha. Aku tidak akan membuat investasi kalian sia-sia. Bagus, dengan pernyataanmu itu, maka investasi kami tidak akan sia-sia. Kerja bagus, Xiao Chen. Terima kasih, kakak. Sekarang silakan para juri beri suara untuk Xiao Chen, yang mendukung dia menjadi juara angkat tangan. Sekarang saya umumkan juara konferensi investasi adalah Jiang Chen. Zhao Zhenxiong. Sekarang, apakah saya layak menjadi juara? Baik. Kali ini, saya Zhao Zhenxiong mengaku kalah. Jiang Chen, maaf, aku tahu salah. Maafkan aku kali ini, ya, hanya sekali. Aku mohon padamu. Kak, sudah jam berapa ini? Kau masih ingin aku kembali ke masa lalu bersamamu? Aku bilang padamu, aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa melakukannya. Aku bilang sama kamu. Aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa melakukannya. Panggil orang. Bawa dia pergi. Jiang Chen. Lepaskan aku, Jiang Chen. Juara, mau naik dan bicara? Baik.
Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada teman-teman baikku, karena mereka. Aku bisa meraih juara di konferensi investasi ini. Kedua, aku ingin berterima kasih kepada kakak perempuanku, karena kalian memberiku motivasi untuk berusaha, sehingga aku bisa sampai pada titik ini. Terakhir, aku ingin berterima kasih kepada semua teman-teman yang telah berusaha untuk kompetisi ini. Pengorbanan kalian tidak akan sia-sia. Xiao Chen, kau bilang akan membuktikan kemampuanmu padaku. Selamat, kau berhasil. Aku putuskan. Aku tidak akan mengambil dana investasi dari kompetisi ini. Selamat datang semua untuk bersaing dengan semangat, dengan cara yang adil. Untuk mendapatkan investasi. Kakak pertama dan kedua, Jiang Chen, Kakak ketiga dan keempat, kalian datang? tentu untuk menyambutmu. Aku dengar, proyek AI-mu mendapat investasi dari begitu banyak pengusaha terkenal. Kakak pertama saja tidak bisa. Kau tidak tahu. Kakak ketiga terus mendesakku sepanjang perjalanan. Musin, apa yang kau katakan? Selamat ya, Xiao Chen. Kalau begitu, apakah aku sudah mendapat pengakuan dari kakak-kakak? Sekarang masih bicara begitu, ayo, pulang. Hei, Xiao Chen, besok ulang tahunmu, kan? Ya, kakak kedua, kau bilang, aku lupa. Sekarang aku beli kado. Aduh, tunggu, aku juga mau. Aku juga. Loh? Kalian pada pergi kemana? Tunggu aku. Semua pada buru-buru begini. Jiang Chen, Kau juga mau beli kado? bagaimana kalau kamu temani aku saja? Menemani cewek belanja adalah hal yang paling melelahkan di dunia ini. Kan cuma beli kado ulang tahun Susian terus minta ditemani jalan-jalan sampai larut malam. Capek banget. Siapa? Sudah larut begini. Pintu tidak dikunci, masuk saja. Kak, Xiao Chen, selamat ulang tahun. kakakmu datang malam-malam begini mengantar kue, apa nggak ada urusan lain? Iya. Xiao Chen udah tidur? Kak, aku segera ke sana bukain pintu. Tunggu, Xiao Chen. Kalau kakak tahu aku enggak tidur malam nganterin kue buat kamu, pasti akan menarikku dan memarahiku. Terus gimana dong? Kok lama banget sih? Lamban banget. Kamu ngapain? Itu. Aku baru ganti baju. Ada apa, Kak? Ada urusan? Kan ini ulang tahunmu, Xiao Chen, selamat ulang tahun. Kuenya aku taruh di meja ya. Sini. Kok ada kue lagi? Xiao Chen, udah tidur belum? Aku masuk ya? Yang keempat. Musin. Xiao Chen, kamu cegat Musin, aku mau lihat dia. Malam-malam tidak tidur, mau apa? Bukan. Musin, aku ganti baju dulu, nanti ku bukakan pintu. Laki-laki, kok lama banget? Aku masuk ya? Ayo, selamat ulang tahun. Terima kasih, Musin. Bukan, kamu sembunyi apa? Ini kue. Lagi? Ada apa? Kamu nggak suka? Bukan, aku suka banget. Terima kasih, Mu Yue. Kok banyak banget kuenya? Kakak Mujin dan yang lainnya juga sudah memberimu. Iya. Cuma ngasih kue doang, kamu grogi apa? Jangan-jangan kamu di kamar ini sembunyiin orang ya? Enggak, Mu Yue. Dengar dulu. Jangan dorong-dorong. Aku mau jatuh nih. Kalian pada ngapain di sini? Jiang Chen, ada apa ini? Menarik, sangat menarik. Aku bilang, 4 kakakku yang baik.
Kalian kasih kue. Ya kasih kue aja. Kenapa harus satu-satu? Bergiliran? Kalian berempat. Bukannya sudah saling kenal? Lihat, kalian bikin aku repot semalaman, bikin aku capek banget. Xiao Chen, jangan marah. Ayo kakak pijitin ya. Terima kasih, Mu Fei. Aku juga pijitin. Aku juga ketok-ketokin. Terima kasih, Mu Yue Musin. Tanganmu berat banget. Pantesan belajar taekwondo. Mujin, Mujin. Mujin, pelan-pelan. Akrab ya kalian. Ibu kamu dan Pak Jiang sudah pulang liburan? Di luar juga nggak ada yang seru. Di rumah lebih nyaman. Kebetulan Xiao Chen ulang tahun, jadi kami buru-buru pulang. Pak, Bu kalian sudah pulang. Xiao Yan datang. Aku datang untuk rayakan ulang tahun Jiang Chen. Selamat datang, selamat datang. Ayo, bersama-sama. Nah, karena semua sudah berkumpul, kita bersama-sama ucapkan selamat. Selamat ulang tahun, oke? Oke. Selamat ulang tahun. Terima kasih, kakak. Terima kasih, ibu dan bapak. Terima kasih, kakak. Terima kasih.